Hai, siang. Siang Bu Amora. Ada Guston. Baru Guston komen di Instagram. Udah muncul aja Guston di sini. Siang Bu Rina. Bu Rina nggak kerja ya? Perasaan aku live siang, Ibu ada, live malam Ibu ada. Main TikTok mulu nih, si Ibu. Hari ini aku live siang, nggak tahu ntar malam bisa live apa enggak, soalnya aku mau nemenin suamiku tenis. Aku juga pengen sih belajar tenis. Jadi ntar aku coaching, jadi aku live hanya sampai jam 5. Kemudian tadi pagi sudah lari, sudah nge-gym. C, pinggangku sakit kali, rasanya panas. C, non medis. Medisnya sedikit sekali. Mandi pembersihan lah, atau kalau ada kasfama, balur kasfama pinggangnya. Adel, makanya sorry ya, mulut itu jangan terlalu sompral. Kamu tuh 2 hari lalu apa ya, sekitar beberapa hari lalu ya, lebih dari 2 hari sih, kamu tuh ada lewat satu tempat dan mulutmu tuh sempat kayak ngomong kata kasar gitu loh. Jadi ada yang gangguin. Kita tuh mulut tuh makanya jangan ngomong yang jelek-jelek, say. Setan aja sebel lu ngomong jelek, lu digangguin deh. Cici, aku masih pemulihan, sudah 1 tahun ini. Sebelumnya aku kerja angkat galon air minum. Ibu kuat banget. Bu, kuat banget loh angkat galon air minum, itu kuat sekali loh. Hebat Ibu. Hati-hati di bagian pinggang ya Bu ya, kalau angkat galon gitu. Pinggang sama kandungan tuh bahaya. Shalom BKUL. Lama nggak kelihatan kamu. Yanti, sore Cece, sore. Sore Bu Yanti. Udah dari tadi C baru. Baru banget. Bener-bener baru. Salam kenal C, salam kenal. Selamat siang C, pesan Tuhan untuk saya apa? Kegalauan sama kekhawatirannya itu loh ya, yang sangat melemahkan. Cobalah belajar berserah sama Tuhan. Penontonnya udah banyak aja masa sih? Itu kan paling tipuan TikTok, ntar juga hilang. Ingat juga kamu C sama saya, ingatlah. Saya ingat dulu Ibu suka nanyanya agak antik-antik deh tentang anak-anaknya. C, kenapa kepala rasanya sakit? Kebanyakan pikiran atau vertigo ya C? Kebanyakan stres. Emang vertigo tuh nggak berpengaruh dari stres, berpengaruh tahu. Aku bersyukur ketemu live CC hampir 3 bulan ini, karena aku sebelumnya takut dan khawatir terus. Ya harus bisa kontrol pikiran. Siang C, Jember hadir. Nih tadi teman saya pagi-pagi WhatsApp saya. Maria, terima kasih. Terima kasih. Ih, dikasih 2 ya? Soalnya ini Kecil. Kasih. Sambil makan ya, say. Aku tuh seneng banget minum teh, kasih teh. Setidaknya minum teh kan nggak membuat gendut, dia nggak ada kalori, say. Ya. Aduh. Cerita dulu. Kamu nanya sebentar dong. Sabar. Cerita dulu. Temen saya tuh dari pagi WhatsApp. Dia manggil saya juga Cece karena dia emang jauh lebih muda. Teman main badminton. Teman main badmintonku error ya, say, tapi nggak apa-apa lah. Kita pasti dipertemukan karena satu alasan. C, tadi malam aku mimpi jelek banget C, katanya. Aku tuh sebelumnya ada yang ngasih tahu ke saya, katanya dia, saya tuh harus balik, suami saya harus balik ke agamanya yang lama, which is suaminya tuh dulu Buddhis, sekarang tuh Hindu, jadi kayak Hindu Buddha gitu. Ya dua-duanya nggak dijalani dengan bener lah ya, bisa dibilang seperti itu. Terus dibilangin kalau nggak balik ke agama yang lama, nanti ya suamimu nih bakal banyak masalah, terutama nanti anak kedua, setelah anak kedua suamimu tuh meninggoy gitu ya, karena dia bilang tidak akan bisa nemenin anakmu yang gede ini sampai anakmu yang nomor 1 sampai gede gitu. Orang yang ngomong ini itu adalah kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya ini memang error, dalam kategori error tuh dia itu sendiri aja tuh masih banyak hal-hal negatif di badannya. Sometimes hal negatif itu mengecoh dia gitu ya. Dan kakak sepupu saya ini juga dia aja tuh masih saya terus ingetin buat doa untuk ngelepasin luka batin dan kepahitannya gitu kan.
apa yang dia sampaikan kadang-kadang itu tipuan. Kakak sepupu saya nggak punya karunia seperti saya, tapi dia ada ikatan leluhur sangat kuat. Neneknya dulu mau meninggal juga susah banget, ya. Jadi dari kecil dia tuh udah mengalami gangguan-gangguan hal-hal kayak gitulah gitu ya. Cuman dia tuh masih bingung membedakan. Kadang-kadang dia ngomong kayak gitu tuh ya dia ngomong aja gitu loh. Itulah ya, manusia kan bisa juga dipakai iblis gitu kan. Makanya saya bilang sama dia, kakak sepupu saya tuh error, saya bilang gitu sama dia. Lu nggak usah dengerin dia, saya bilang. Tidak ada ramalan masa depan, saya bilang kayak gitu. Siapa sih yang tahu umurnya manusia? Ya sebenarnya sih gue tahu kalau Tuhan izinkan tahu ya. Misalnya kayak orang beli asuransi sama saya gitu, UP-nya berapa, sampai usia berapa. Biasanya saya kasih tahu, lu nggak usah beli yang sampai usia tua-tua banget, lu beli yang sampai usia segini aja gitu. Karena perkiraan usianya dia di rentang segitu gitu. Tapi saya nggak tahu exact time-nya, usia detailnya dia tuh berapa, nggak tahu. Kecuali memang Tuhan buka semua. Kalau orang mau meninggal memang saya tahu, kayak mukanya kan sudah beda, apanya kita ngelihat energinya udah beda, jadi tahu. Tapi kalau orang nih saya bilang sih, misalnya lihat Meli, oh Meli meninggalnya umur segini, nggak bisa, itu tuh ramalan, nggak bisa, nggak bisa. Lalu kalau keluar jalan tutup mata ditabrak mobil bisa aja lu mati kan gitu ya. Jadi nggak ada ramalan. Saya bilang sama dia, kamu jangan percaya ramalan-ramalan kayak gitu. Cece itu juga error, saya manggilkan sepupu saya Cece gitu. Cece itu juga error, saya bilang. Kamu tuh banyak doa, saya bilang kayak gitu. Ya namanya manusia tuh, yang penting kita tuh berusaha, kita jaga kesehatan. Kita kan, dia kan teman olahraga saya ya, teman olahraga, jaga kesehatan, hidup dalam Tuhan, udah, saya bilang gitu. Umur mah nggak ada yang tahu, ya nggak? Siapa sih yang tahu umur semenit lagi napasnya putus? Ya nggak tahu. Orang tadi saya lari di treadmill aja 5 menit terakhir tuh kayak, oh my god, haus banget, itu kayak napasnya mau putus, saya nggak tahu juga kan gitu kan. Siapa tahu putus tadi kan nggak tahu gitu loh. Nah, dia itu khawatir, dia bilang itulah sejak Cece itu ngomong, sejak si Cece sepupu saya manggilnya Cece juga, sejak si Cece itu ngomong begitu, aku tuh berhari-hari nggak bisa tidur, aku tuh ngeliatin suamiku terus dalam hatiku, ya oneng juga lu nih ya gitu. Tapi karena apa dia seoneng itu? Ya karena nggak punya iman, itu salah satunya. Terus saya bilang, kamu doa dong. Nah itu dia bilang, dari aku ketemu Cece badminton, so I think I go to the badminton on Monday, kayaknya hari Senin saya ketemu badminton, saya tegur dia, kan dia bilang aku tuh masih galau gini-gini, terus aku bilang, lu doa cuman sekali ya, abis lu mandi pembersihan lu doa cuman sekali, terus lu nggak pernah doa lagi, lu harus doa. Akhirnya dia doa selama 3 hari, hatinya mulai tenang. Cara iblis ganggu dia apa? Dikasih mimpi yang jelek itu. Kasih mimpi yang jelek itu, dia seperti akan kehilangan suaminya gitu, karena diancam katanya harus kembali ke agama yang lama. Saya bilang sama dia, kalau masalah agama terserah lu mau balik ke agama lama atau di agama sekarang, lu putuskan berdua. Tapi lu pasti harus berdoa ke Tuhan. Kayaknya aku mau balik ke agama lama aja, katanya. Saya mau jadi Buddha aja. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Ya kan lu udah milih Buddha nih ya, saya bilang. Lu berdoa ke Tuhan, ke Tiankong. Di Buddha namanya Tiankong. Lu dalami lah, tapi lu doanya ke Tuhan, saya bilang. Mulai hari ini jangan putus doa. Tapi kenapa ya aku mimpi serem kayak gitu ya, Ce? Karena kamu sudah mulai mau membaik, karena kamu sudah mulai mau ke Tuhan, sehingga kamu akan diganggu oleh iblis, ditakut-takutin. Dia bilang, iya Ce, bangun tidur anxiety itu kumat lagi, aku stres lagi, aku takut lagi. Untung Cece bales chatku, katanya. Jadi aku tuh jauh lebih tenang karena Cece kasih jawaban lah, Cece kasih pengertian gitu. Nah, teman-teman harus tahu kalau dalam pertobatan itu gangguan itu akan banyak. Teman saya ini dari keluarga ada pesugihan juga, kacau lah hidupnya gitu ya, hatinya penuh kepahitan dan sebagainya. Dia baru mencoba berdoa yang pertama kali selama di pembersihan, lalu beberapa hari ini, yaitu maybe waktu saya di Bangkok tuh dia baru mulai mencoba berdoa. Sayang, bayangin, sebelumnya dia nggak ada konsep ke Tuhan tuh seperti apa. Tapi Tuhan hadir nggak buat dia? Hadir. Nggak mungkin nggak. Buktinya 3 hari dia tenang, nggak ada anxiety, nggak ada stres apa. Dia bilang rasa tenang kayak gitu ya. Itu baru awal pertobatan, baru mulai berdoa. Iblis tinggal diam nggak? Tidak. Karena biasanya yang diserang dalam dirinya dia tuh ketakutan, kekhawatirannya, anxiety-nya besar. Dikasih lagi mimpi yang nggak enak, langsung kumat kan. Cik, aku bangun tidur aku anxiety. Saya bilang gini sama dia, kita semua itu pasti akan meninggalkan dan ditinggalkan. Ini juga buat kita semua ya. Kita semua itu takut sekali kehilangan orang tersayang kita. Siapa yang nggak takut? Dulu saya kehilangan papi saya, itu dunia saya runtuh. Langit itu rasanya ketiban di atas kepala saya. Saya sudah nggak bisa berpikir. Karena seperti yang saya bilang, saya ke papi saya aja saya nggak ada luka batin. Yang saya terluka itu karena saya menyakiti papi saya rasa. Segitu di mata saya, sejak saya kecil, saya itu princessnya papi saya. Saya disayang luar biasa. Jadi marah nggak ada sama papi, kesel nggak ada, kehilangan orang. Jangan ribut, jangan di sini, Aldan.
Yuk, main di kamarmu. Ya, main di kamar sebelah. I will lock the door. Kalau udah anak saya tuh pasti ribut ya, mohon maaf ya. Papa saya tuh buat saya sosok yang begitu sempurnanya, yang begitu sayangnya sama saya. Saya dari kecil dipanggilnya apa? Sayang. Dan nama itu nggak berganti sampai saya nikah, tetap saya dipanggil Yang sama papi saya. Papi saya tuh tiap hari pasti masih teleponin, segitu derlinya ya papi saya ke saya gitu ya. Jadi ketika saya kehilangan papi saya itu langit tuh kayak runtuh di atas kepala saya. Sudah nggak bisa mikir, udah nggak tahu. Saat itu itulah kehancuran hati saya itu ya. Saya terus tanya Tuhan, kenapa Tuhan ambil? Satu, saya belum bertobat. Itu salah satu trigger pertobatan saya. Saya terus tanya Tuhan, kenapa Tuhan ambil papi saya? Apa salahnya? Papi saya nih kok meninggalnya kecelakaan lagi kan? Terus ada yang ngomong dengan lidahnya yang pingin saya saat itu ya. Dia ngomong gini, papinya aja meninggalnya kayak gitu. Pasti keluarganya nggak benar, keluarganya nggak baik. Kebetulan orang ini tuh nggak suka sama keluarga saya. Dia itu menuduh intinya karena ya saya nggak bisa nurutin maunya dia lah, manusia seperti itu ya. Jadinya hubungan nggak bagus, lalu dia menjelek-jelekkan keluarga saya. Meninggalnya aja kayak gitu, gini gitu. Padahal meninggalnya papi saya tuh Tuhan sudah berikan yang terbaik. Sakit hati nggak bapak kita diomongin kayak gitu? Waktu zaman itu kesel, marah. Tapi saya udah nggak sempat pusingin dia. Kata-kata buruknya saya udah nggak sempat pusingin. Kenapa? Hati saya sudah terlalu hancur waktu kehilangan papi saya. Udah gitu waktu saya sampai di Bali, kakak sepupu saya tuh ingetin saya, Is, itu mamahnya Guston dipanggil Bu Is, saya juga dipanggilnya Is Guston. Di keluarga saya tuh manggil saya tuh Is, jangan nangis di depan mami. Papa saya meninggalnya juga waktu awal-awal COVID. Berarti sudah 5-6 tahunan. Jangan nangis di depan mami. Coba gimana caranya saya nggak nangis depan mami saya? Sedangkan hati saya sehancur itu, saya aja menangis meraung-raung. Tapi demi mami saya tahan air mata saya tahan sedih saya. Saya tuh nangis tuh cuman kalau nggak ada mami saya. Jadi depan mami tuh katanya baik-baik aja. Mau nangis besar tuh nggak bisa, paling air mata tuh ngambang aja. Jadi makin hancur di dalam kan hati kita gitu loh. Saya harus nguatin mami saya juga harus kayak menguatkan diri yang sudah nggak bisa kuat. Saya lihat kakak saya juga sama hancurnya. Ya begitulah kalau kita ditinggalkan orang yang baik, ya nggak? Kalau orang yang jahat ninggalin kita, mungkin kita hore-hore. Kalau misalnya andai kata nih, papi saya itu KDRT, papi saya itu jahat, papi saya nggak karu-karuan hidupnya, mengganggu anak istrinya, mungkin waktu papi saya meninggal kita semua sorak haleluya mungkin. Kita sudah dibebaskan dari derita gitu kan. Tapi papi saya segitu baiknya. Mama saya aja syok nangis nggak terima. Karena apa? Punya suami yang baik kok diambil Tuhan. Kita semua nggak terima ketika diambil Tuhan. Tapi itu sudah jalannya papi saya. Dan papi saya tidak meninggalkan beban apapun bagi keluarganya. Makanya saya bilang papi saya tuh hidup untuk keluarga, mati pun untuk keluarga. Karena dia meninggal ketika dia mau pergi bekerja. Masih ada janji sama tamu di toko. Waktu zaman itu COVID, toko masih tutup, ada tamu mau datang. Janjian. Dia kecelakaan. Untuk mengikhlaskan papi saya itu sangat lama, tapi Tuhan tidak mengizinkan saya berburuk sangka. Papi saya meninggal kecelakaan, menurut berita koran gak ada yang nolong dan lain sebagainya. Tapi saya bisa menemukan CCTV, kebetulan dekat situ ada CCTV, ya, yang benar-benar kecelakaan papi saya tuh ini layar handphone ya, kerekamnya tuh di ujung sininya saya. Sedikit aja mundur tuh kecelakaan, sudah nggak kelihatan. Tapi Tuhan kasih tunjuk. Ternyata saat itu begitu papi saya, dia yang meleng, dia jatuh. Papi saya tuh dia kurang pintar naik mobil, jadi dia senangnya naik motor. Dan waktu ke toko tuh dia memilih naik motor. Papi saya meleng, jatuh, kena ban orang depannya, dia jatuh gitu ya. Itu salahnya papi saya. Orang depannya nyetir biasa-biasa, dia yang senggol karena dia meleng, jatuh. Orang itu semua langsung ngerubunin nolong dia. Dia tidak ditinggalkan. Tapi menurut berita koran kan ditabrak lari mobil apa segala macam. Makanya lu jangan percaya berita koran. Mereka aja nggak tahu kebenarannya. Saya nanya orang sekitar situ, nggak ada yang lihat jadi saksinya. Ada ibu-ibu yang punya warung situ nggak lihat jadi saksinya gitu. Cuman lihat tutup papi saya udah berdarah-darah aja. Berdarah dari hidung sama ini karena kepalanya kebentur kan. Ya. Dari situ saya bilang Tuhan tuh baik. Tidak kasih kami sekeluarga berburuk sangka atas meninggalnya papi. Tuhan tunjukkan, oh bukan kecelakaan, tidak ada orang yang sejahat itu sama papi saya. Karena itu tuh saya bertanya, Tuhan papi saya nih orang baik Tuhan. Terus kenapa kok meninggalnya itu ditabrak orang, ditinggalin? Seandainya orang itu bawa ke rumah sakit terus papi saya meninggal, saya masih ngerasa kayak orang itu tolong. Ternyata ditolong kok.
Orang-orang tuh yang nelponin ambulan apa, papi saya dibawa ke pinggir, tidak ditinggalkan. Bahkan sama orang yang disenggol motor yang papi saya tuh. Terus polisinya nanya gini, ini yang motornya di depan ini yang nggak sengaja kena itu mau dituntut nggak? Coba kamu kalau di jalan kamu diam-diam, orang belakangmu yang nyenggol dia jatuh, masa kamu dituntut? Kan ndak ini ya, ndak fair gitu loh. Dia juga punya kehidupan, dia punya keluarga. Saya bilang, oh nggak perlu, itu juga salahnya papi saya. Saya sama kuku saya ngomong begitu. Kami keluarga nggak ada yang merasa itu sebagai penyebabnya papi meninggal, no. Yang kami lihat sebagai penyebab papi meninggal adalah melengnya papi. Saat itu saya, mami saya, dan koko saya, terutama mami saya ya, mami saya tuh sudah mengerti konsep hidup dan mati. Karena mami saya itu kan ya sudah beragama lah, dia juga lumayan taat, dia baca firman dan lain sebagainya. Dia tahu semua orang pasti mati, bahkan dirinya pun dia sudah mempersiapkan kematiannya dia. Dalam artian tidak menyusahkan anak cucunya, apa segala macam, dia sudah berdoa terus untuk itu gitu loh. Dibilang takut mati, ya dia tuh enggak gitu. Mami saya tuh enggak takut mati, karena pikirannya semua orang tuh pasti mati gitu. Cuman ketika ditinggalkan, hati kami semua tuh hancur, dan kami tuh bertanya-tanya kenapa. Perlu waktu untuk bisa menerima. Waktu itu saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima waktu saat itu. Saya terus bertanya, Tuhan kenapa? Saya mempersalahkan diri saya, karena waktu itu COVID, saya nggak bisa pulang ke Bali, saya juga punya anak, dan lain sebagainya. Tapi itulah jalan Tuhan. Hidup dan mati kita itu milik Tuhan. Kita hidup pasti kita akan ditinggalkan. Dari usia aja udah ketahuan pasti akan ditinggalkan. Apakah orang tua kita bisa hidup selamanya? Tidak bisa. Kemarin waktu mama saya sakit, saya merenung, betul ya. Ternyata kita ini hidup, semakin kita dewasa, yang kita harus persiapkan itu apa? Mempersiapkan kehilangan di hati kita. Orang tua pasti tiada. Semakin kita dewasa, kita harus siap kehilangan. Kita punya anak, berarti ada kemungkinan juga, ada potensi juga kita kan kehilangan anak kita. Siapapun dalam hidup kita, suami, istri, kita punya potensi kehilangan mereka semua. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk semua kehilangan itu. Pada awalnya kehilangan pasti nggak enak. Bayangin ya, seandai kata kita kehilangan suami. Setiap bangun tidur biasa suami di sebelah kita. Setiap hari rumah pasti ada suami. Ya nggak? Maksudnya kita yang satu rumah gitu kan. Atau kalau mungkin kamu jauh, pasti ada telepon dan lain sebagainya. Terus orang itu hilang, pasti beda. Tapi kita harus mempersiapkan diri sehingga ketika kita kehilangan, proses kita melepaskan lebih mudah dan lebih cepat. Saya itu mengikhlaskan papi saya itu, ya setelah saya tahu semua penyebab meninggalnya, kenapa papi meninggal, dan seperti itu ya. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita kontrol di dunia ini. Maka ketika kita kehilangan, yang bisa kita lakukan adalah melepaskan itu. Menerima bahwa orang itu ya sudah lebih dahulu dibebaskan dari hal-hal dunia ini. Dan kita semua tuh sebenarnya hanya menunggu giliran. Kenapa Tuhan membuat orang yang kita kasihi meninggal? Pertama, pasti ya karena udah usianya. Kedua, Tuhan tahu seandainya dia diberi umur yang lebih panjang, mungkin lebih banyak penderitaan yang akan dia tanggung. Sehingga Tuhan ingin menolong dia dari penderitaan itu. Ya. Kita nggak pernah tahu. Yang hidup tetap harus menjalankan hidupnya. Makanya harus punya kesadaran diri. Kalau kita ditinggal ya seperti apa, bagaimana gitu. Ya. Saya puji Tuhan, mami saya sudah biasa menjalani hidup. Kakak saya juga sudah biasa. Waktu awal pasti beratnya. Mami saya paginya masih ngopi sama papi lagi. Masih ngobrol di meja makan di rumah. Biasa papi saya kan ngopi tuh, mami saya buat kopi buat papi, terus mereka duduk ngobrol gitu. Ya begitu. Nah kan ada yang bilang tuh, malah bagus papa saya umurnya pendek 39 tahun udah meninggal. Kalau dia umur panjang makin bikin kepahitan. Nah itu, kalau kamu semasa hidupnya menggila, keluarga yang ditinggalkan tuh bersyukur kayak si Mocha ini loh. Makanya satu hal ya, kalau Anda hidup itu mau menggila itu ya, Anda pikir-pikir dulu deh. Jangan sampai Anda hidup orang benci, Anda mati orang bersyukur, itu bahaya loh. Berarti Anda itu ya menjadi kepahitan bagi orang lain, batu sandungan dalam hidup orang lain. Kalau batunya kebuang kan orang bahagia. Kalau saya, kenapa saya sedih sampai hancur segitunya? Ya karena papi saya segitu baiknya buat saya gitu loh. Dan waktu papi saya meninggal itu di zaman COVID kan sebetulnya nggak boleh maisong ya. Apa sih maisong? Terus sebenarnya melayat ngono loh. Orang Cina bilangnya maisong.
eh, rumah duka tuh hanya boleh dapat sehari. Tapi waktu papi saya itu Tuhan tuh kasih yang terbaik sekali loh. Rumah duka waktu saat itu kami bisa dapat 3 hari. Rumah duka, ya. Rumah duka 3 hari, orang itu tetap datang maisong loh. Orang tuh tetap datang untuk berduka cita itu loh. Walaupun nggak banyak teman-teman saya datang, tapi teman gereja papi mami saya itu semuanya datang. Om saya tuh dari Lombok datang. Om saya tuh bilang apa? Papahmu itu buat engku, manggilnya kan engku. Papahmu itu buat engku sudah seperti papahnya engku sendiri. Karena dulu waktu engku ke Bali pertama kali yang ngurus tuh papahmu semuanya. Jadi segitu hormatnya mereka sama papi saya, segitu sayangnya sama papi, kebaikan papi saya tuh banyak sekali. Semua orang yang datang bilang baik. Saya bukan memuji papi saya ya, tapi itu kesaksiannya orang-orang. Makanya kalau kamu lagi hidup tuh ya banyak berbuat baik. Bahkan untuk saat itu tuh kami lagi pindah rumah karena rumah yang sekarang lagi direnovasi kan. Ada tetangga depan rumah itu, kita tuh nggak pernah ngobrol sama dia. Tapi you know, papi saya tuh apa yang dilakukan sama papi saya? Papi saya tuh hobinya nyapu. Antik nggak sih papi saya ini hobinya nyapu? Dulu kita tuh selalu ngomel, papi ngapain sih papi nyapu di depan rumah? Sampai halaman-halaman tetangga, jalan-jalan tetangga semua papi sapu. Sampai ujung situ papi sapuin semua. Ngapain gitu loh? Urusin rumah sendiri aja papi, ngapain sih? Nanti di toko juga gitu. Kalau nyapu tuh satu jalan toko tuh disapuin. Sampai bagian toko-toko orang. Hobi, kita bilang papi tuh hobi nyapu. Emang orangnya resik banget papi saya tuh. Harum resik gitu. Si paling gawat papi tuh. Tentang kebersihan. Dulu ya, kalau mbak saya nyuci piring gak bersih, dia bisa cuci semua 1 rak piring di rumah saya. Gara-gara dia tuh orangnya jijian banget lah. Pokoknya dia super resik kayak gitu. 1 jalan tuh disapuin semua. Terus ketika papi saya meninggal kan nggak ada yang nyapuin. 3 hari tuh nggak ada, 2 hari tuh nggak ada yang nyapu. Tetangga depan tuh nanya loh, yang di rumah yang kita pindah itu dia nanya gini, Bu maaf bapaknya kemana ya? Soalnya biasanya kan nyapu di depan. Dia tuh lihat rumahnya dia juga disapuin sama papi saya. Kok udah 2 hari ini nggak nyapu? Dia bilang kayak gitu. Antara dia kok bingung rumahnya kagak disapuin sama papi saya kok nggak kelihatan gitu ya. Jadi dia harus nyapu kali gitu kan. Terus mami saya bilang bapaknya meninggal kemarin, dia aja kaget. Dan orang yang kita baru ngobrol itu sorenya dia datang ke tempat maisong, ke rumah duka papi saya tuh, hanya karena disapuin halamannya. Dia ikut mendoakan papi saya. Dan ya itu, berbuatlah banyak kebaikan. Mungkin hal-hal kecil kamu nggak lihat, tapi buat orang lain, orang itu hadir loh, membuat suatu kebaikan. Ketika dia nggak ada, dia notice, dia mendoakan juga sesuatu yang baik. Di situ tuh saya juga baru sadar gitu ya, ternyata efek si papi nyapuin rumah tetangga tuh besar juga ya gitu kan. Si efek si papi nyapuin keliling rumah tetangga tuh besar juga loh. Orang lain juga peduli sama dia, orang lain lihat dia, orang lain lihat kebaikan yang dia buat. Walaupun mungkin tidak detik itu dibales, bukan dibantuin nyapu atau apa, tapi ternyata orang lain pun menaruh kasih sama papi saya. Mungkin terlihatnya saat papi saya meninggal, tapi tetap itu adalah bentuk kasih dari orang lain. Banyak yang mendoakan kamu, itu suatu kebaikan yang luar biasa. Daripada lu disumpahin, kan lebih baik lu didoain ya kan. Semua itu orang-orang dulu yang pernah ditolong-tolong tuh semuanya datang. Dan ketika mami saya memberikan kesaksian, kan kita harus kasih kata-kata bicara dikit gitu ya. Mami saya cuma bilang, papi saya itu adalah suami yang baik, dia bapak yang baik. Dan saya dan sebagai istri nggak ada komplain. Teman-teman semua juga pasti tahu. Semua orang yang ketemu papi ngomong sama mami, semua pasti bilang kalau papi itu baik. Karena papi saya memang, orangnya lurus banget lah, gak niku-niku. Saya bersyukur lah ya, dikasih contoh dari orang tua yang seperti itu, papi yang seperti itu gitu. Puji Tuhannya, dia baiknya, dia mengenal Tuhan. Jadi kebaikannya di jalan yang benar. Jangan sampai baik tapi gak kenal Tuhan. Kalau orang baik kenal Tuhan dan meninggalnya diperkenankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita yang ditinggalkan ini harus bersyukur. Saya bersyukurnya papi saya udah dapat tempat yang baik. Jarang loh orang meninggal langsung dapat tempat yang baik. Banyak yang gak ikhlas dulu, banyak yang begini begitu dulu. Tapi waktu papi saya, dia jatuh, kepalanya berdarah, dia sudah mulai ngerasain pusing gitu. Dia sudah tahu ini kayaknya dia mau meninggal gitu loh. Dia doa, Tuhan kalau memang saya harus meninggal saat ini, saya ikhlas Tuhan.
Maka biar saya meninggal, tapi jangan sampai saya nyusahin istri anak saya. Jangan sampai saya nyusahin orang lain. Itu doa papi saya. Bagaimana saya sebagai anak makin gak sedih. Dia lagi ibaratnya orang muslim bilang sakratul maut, yang diingat istri anaknya jangan sampai susah. Tuhan kabulkan gak doanya? Tuhan kabulkan. Papi saya meninggal tanpa mengalami sakit yang lama. Ya, ketika ambulan datang, papi udah meninggal. Kemudian saya, koko saya, sama mami saya, sampai hari ini dari meninggalnya papi, kami nggak pernah disusahkan oleh papi. Dalam artian apa? Waktu saat itu mami saya sedang membangun rumah, ya, renovasi rumah dengan uang yang hasil kerja papi kan. Mami saya kan ibu rumah tangga, si papi yang kerja gitu. Mami bantu ngolah lah, bantu kerja. Waktu saat itu pembangunan rumah itu masih kurang berapa M gitu, karena kan rumahnya lumayan luas ya, kayak rumah 3 are 2 lantai gitu. Nah, ketika papi meninggal, seharusnya kan uang yang sudah dipersiapkan untuk bayar rumah itu akan terpakai untuk bayar rumah, ya kan. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Asuransi papi saya tuh ada 2 saat itu, ya. Yang satu ada kesalahan. Kesalahannya apa? Mami saya itu bayar tapi nggak ngelaporin kalau bayar. Jadi ini sistem asuransi masih asuransi jadul. Mami saya bayar ke bank, setor, itu tuh harus kamu tuh bawa bukti bayarnya, nanti harus bikin formulir bahwa kita tuh bayar asuransinya, kayak gitu. Nah, mami saya tuh selama 3 atau 4 bulan itu nggak lapor kalau mami saya tuh bayar asuransi papi. Lupa. Tapi kita bayar tiap bulan. Untung agennya tuh luar biasa baik. Agennya sih saya waktu itu ya. Tapi upline saya tuh luar biasa baik. Dia ngebantuin saya. Dia banding ke perusahaan itu sampai UP asuransi papi saya keluar utuh. Memang ada kesalahan di kita juga, tapi kan kita bayar gitu. UP asuransi papi saya keluar utuh. Dari asuransi satunya juga UP-nya keluar utuh. Dan uang nilai UP-nya saat itu cukup untuk membayar renovasi rumah. Sehingga kami tidak mengeluarkan, sehingga mami tuh nggak ngeluarin uang yang jadi tabungan itu jadi uang pegangannya mami. Itu yang pertama. Yang kedua, papi saya kan tidak mau merepotkan anak-anaknya. Kita tahu orang meninggal juga butuh biaya kan, butuh duit kan. Nah, waktu papi saya meninggal itu, karena dibilang ada kecelakaan yang dia nyenggol motor depannya, itu uang apa sih? Kayak bukan jam sostek ya, apa sih? Yang kalau di negara itu loh, kamu tuh tiap bayar STNK tuh kamu juga ada bayar asuransinya itu loh. Kalau kamu lihat STNK tuh ada asuransi kecelakaan, itu keluar, I forgot, nilainya 50 jutaan waktu papi saya. Jasa Raharja, nilainya 50 jutaan waktu papi saya tuh. Dan itu keluar full untuk membayar uang beli peti ya, untuk membayar uang rumah duka dan lain sebagainya. Dan karena mami saya itu aktif di gereja, mami saya itu kan kayak pelayanan tuh udah dari saya SD, mami saya itu pelayanan. Sehingga teman-teman pelayanan mami saya ini, grupnya dia tuh bilang, udah Mer, kamu nggak usah pusing masalah dekorasi dan sebagainya. Orang meninggal kan juga ada dekor-dekornya ya. Itu mereka yang ngurusin bunga-bunganya apa segala macem. Karena kan orang lagi berduka gimana ya. Jadi benar-benar saya sama koko saya keluar uang 1 rupiah pun tidak ada. Beli aqua 1 aja nggak ada. Banyak orang datang bawain makanan apa. Sepupu-sepupu saya, ya puji Tuhan saya punya keluarga yang baik, yang guyup ya. Jadi ketika ngeliat kita berduka, mereka yang handle tuh, pesen makanan di mana. Ada yang bahkan dari luar kota nggak bisa datang, dia pesenin makanan, dia kirimin, kayak gitu. Itu loh. Makanya kenapa kalau hidup tuh jadi orang yang waras, yang baik. Saya bukan karena ini papi saya ya, tapi saya melihat nyatanya dari sini. Karena kakak sepupu saya yang sampai lama nggak ada kabarnya, itu bisa nelponin. Papi meninggal ya, Cece cuma bisa kirim makanan ya, maaf ya, Cece nggak bisa datang, apa segala macam. Tapi itu kan bentuk perhatian, bentuk kasih. Bisa aja dia cuek, cuman bilang, turut berduka ya. Bisa aja seperti itu. Ya kan? Tapi enggak. Karena apa? Karena mereka tuh nggak mungkin karena mereka sakit hati sama kamu. Pasti karena mereka melihat ada kebaikan dalam diri kamu. Mereka masih hormat sama kamu, mereka masih memperhatikan kamu. Bukan sayanya loh ya, tapi papi sayanya. Dari situ saya belajar, kalau kita hidup memang kita harus banyak buat baik. Baik yang Tuhan perkenankan ya. Kita harus mengasihi orang lain. Kenapa? Mati pun kita dikasihi orang lain dan kita dikasihi Tuhan. Kematian papi saya dipermudah seperti itu. Doanya Tuhan berikan jawabannya. Saya sama kuku saya sampai hari ini tidak ada beban yang papi taruh. Nggak ada tuh mati ninggalin utang. Boro-boro tiba-tiba datang istri lagi satu yang ngeributin harta, nggak ada. Emang orangnya kagak aneh-aneh. Yang ada
malah meninggalkan banyak kebaikan. Nggak ada yang namanya keluarga kacau balau habis papi meninggal nggak ada pemasukan dan lain sebagainya, enggak. Karena papi saya ya udah Tuhan aturkan papi, puji Tuhannya juga mami berhikmat ya. Karena yang keuangan kan yang ngatur mami saya gitu. Itu loh pentingnya. Kita tuh kenapa kita harus banyak buat baik. Dan setelah saya melihat kematian itu, saya baru menyadari, iya ya, umur itu bukan milik kita. Orang mau hidup sebaik apapun pasti meninggal. Orang jahat pun akan meninggal. Ya. Ada orang takut baik karena percaya orang baik cepet dipanggilnya. Makanya otaknya jangan konslet. Tuh neneknya Bu Ami baik banget, banyak nolongin orang, nyembuhin orang juga banyak, umurnya sampai 135 tahun. Nggak bisa itu jadi patokan. Iya enaknya teh ini loh. Jangan gila-gila gitu Guston. Ya. Tuh neneknya Bu Ami 135 tahun. Baik banget. Lulu semua aja didoain sama neneknya Bu Ami walaupun Lulu nggak sadar. Itu nggak bisa jadi patokan. Tapi ya sekali lagi kenapa saya menceritakan ini, bahwa umur itu bukan milik kita. Tapi saya meninggal umur 67 68. Iya. 68. Papi sama mami selisihnya jauh 10 tahun. Semua orang yang datang ke saya tuh menceritakan kebaikan papi saya. Kecuali ada satu orang yang bilang kalau hartanya papi saya itu semua dibeli pakai uangnya dia. Yaitu tante saya. Yang mati-matian minta saya sama koko saya tanda tangan surat apa gitu untuk dia urus balik-balik nama. Yang saya nggak mau tanda tangan. Kenapa saya marah juga waktu saat itu? Ya karena saya tahu papi saya bukan orang kayak gitu. Orang papi saya loh ada ruko. Terus ruko tuh mau disewain karena kita nggak pakai. Tapi ada saudara dari mama saya tuh yang waktu saat itu usahanya lagi jatuh. Terus ditawarin lah sama mami saya. Sama papi saya nawarin gitu, bilang kalau mau usaha pakai aja rukonya itu, nggak usah bayar sewa. Kita juga daripada nyewain ke orang. Kalau emang kamu lagi mau berusaha pakai aja, buka usaha apa gitu. Waktu saat itu disuruh jual apa ya? Tas-tas kayaknya deh. Waktu saat itu pikirannya mau jual itu, disuruhnya begitu. Terus saya tuh kayak saudara mami saya tuh nggak mau jualan. Dia nelpon ke papi saya, dia bilang gini, daripada dia buka toko itu, mendingan tokonya disewain tapi uang sewanya buat dia. Dikasih loh papi saya. Papi saya bilang, oh ya udah kalau emang maunya kayak gitu nggak apa-apa, ntar kalau emang tokonya tersewa, ambil aja uangnya. Mami saya yang ngamuin saudaranya, kamu tuh nggak tahu diri, orang kasih kamu tuh kesempatan berusaha, kamu malah mau minta uangnya. Kan maksudnya mami saya tuh kan ngasih kailnya gitu biar dapet ikannya gitu kan. Tapi sama saya tuh sama saudara mami saya tuh dimintain duitnya aja gitu. Mami saya nggak mau kasih, tapi saya udah bilang kasih aja lah, emang mungkin dia butuh duitnya gitu. Tapi saya tuh agak-agak mami yang ngamuk, untungnya mamiku ngamuk. Karena kan nggak baik, kita nolong orang kayak gitu kan salah ya, jadi dosa say. Sesat itu nolongnya. Orang disuruh usaha malah minta duitnya. Sedangkan kita maunya ngasih kailnya, bukan ikatnya kan. Kalau kasih duitnya kan kasih ikannya. Papi saya tuh sebaik itu. Baik-baiknya agak oneng juga sih kalau dipikir-pikirnya. Dia bukan royal lagi Guston, dia tuh nggak pegang duit, semua duitnya dikasih ke mami saya, tau nggak? Lebih-lebih dari royal sih menurut saya. Dia bener-bener ATM nggak punya, ke bank nggak pernah. Pokoknya dia taunya mami tuh ngisiin uang di dompetnya. Kayak kalau dompetnya habis tuh mami saya isiin uang kecil, uang berapa gitu. Kalau ada perlu apa ya minta mami saya, udah gitu aja. Makanya nggak punya 2 istri, orang uangnya di istrinya semua. Gimana caranya dia mau punya 2 istri ya kan? Padahal yang cari duit semua papi saya. Yang cari duit tuh semua papi saya. Tapi keuangannya mami yang ngatur. Good combo, karena mami saya juga bukan orang yang boros. Mami tuh hemat banget. Mami tuh bijaksana banget keluarin duit. Nggak kayak anaknya ya. Kalau saya mengakui saya agak boros saya. Ya kan semakin ke bawah kan agak berkurang kadarnya gitu loh.
Gak ya, mungkin beda zaman, soalnya mami kan dilahirkan di zaman dimana waktu saat itu mami tuh susah gitu. Jadi mami harus cari duit dari kecil kayak gitu kan. Kalau kita kan sudah lebih enak lagi, anak-anak kita udah lebih enak lagi, makanya bener-bener nih harus diajarin banget nih tingkat hikmat kebijaksanaan ya, jangan kebijaksiniannya nih, bahaya ya kan. Kalau kamu susah cari duit, kamu pasti otomatis lebih hemat tau. Tapi Caca kelebihan terlalu banyak, kekurangan terlalu banyak, betul. Terlalu baik dia. Dulu punya tanah di Surabaya, disewa orang selama 30 tahun ya, pokoknya perpanjang tiap 5 tahun tuh udah hampir 20 atau 30 tahun, duitnya nggak ada buat keluarga, dikasih ke saudaranya semua. Tuh dia nggak kayak ya udah gitu. Yang penting dia kerja aja, pasti ada duit gitu, pasti ada rezeki gitu. Segitunya jadi manusia, bingung juga sih. Semakin ke bawah kadarnya semakin menyusut, betul. Kayak emas tua sama emas baru kan. Kalau emas yang tahun-tahun dulu tuh kan kadarnya lebih tinggi, lebih bagus. Saya bisa menerima full papi saya tiada tuh hampir setahun lebih ya. Hampir setahun lebih. Padahal bapaknya udah ikhlas. Bapak saya dari dia kepalanya kebentur, dia udah ikhlas kalau meninggal. Keluarga yang ditinggalin setahun lebih baru menerima. Nggak bisa terima. Kalau aku istrinya marah dan kalau kok kasih ke saudara semua. Ya mak gue juga marah sih waktu itu, negur. Tapi papi gue emang begitu. Menurut Cece, tanah peninggalan opa saya kepada anak-anaknya, tapi yang tinggal malah orang lain, bukan keluarga. Ya kenapa begitu? Kenapa demikian? Terus kasih tahu ya, kalau memang warisan tuh ya bukan hakmu, kamu jangan ikut makan. Ya soalnya itu tuh emang maksudnya kalau ya, warisan tuh yang nyari kan orang tua kita. Walaupun secara hukum kita punya hak apa segala macam, tapi orang tua kita maunya ngasih ke orang yang ini gitu. Yang punya hak nih maunya ngasih ke anak yang mana. Udah lu terima aja. Lu nggak usah ributin beneran ya. Kayak saya tuh, mami saya kan ada warisan dari engkong lah ya, rumah biasa gitu ya. Udah engkong mutusin dikasih ke siapa, mami saya nggak ada ribut apapun. Bahkan waktu ada masalah sedikit tuh ada keluarga yang ribut, mami saya bilang aku nggak ikut-ikut, kalian mau ribut terserah kalian ribut. Pertama, rumah cuma segitu ya. Yang kedua, mami saya tuh nggak mau makan yang bukan haknya, dan saya tuh sangat bersyukur karena pemikirannya mami saya itu gitu. Nah, itu pun nurun ke saya sama kuku saya. Jadi waktu kami nikah itu si mami tuh dari dulu tiap beli properti itu udah langsung, misalnya ini buat kuku saya, ya udah dikasih ke nama kuku. Ini buat saya, langsung dikasih ke nama saya, kayak gitu loh. Jadi tuh udah pada tahu ini tuh buat kuku sama buat kamu. Kayak udah clear lah, mami tuh punya apa, apapun yang mami punya itu tuh langsung kayak mami tuh mengclearkan ini buat siapa-siapa. Saya sama kuku saya tidak ada yang sama sekali tuh komplain, tuh nggak ada. Andai misalnya itu tuh mau dikasih buat kuku terus saya nggak terima, mami itu kan jatah tua tuh, aku tuh mau, nggak, sama sekali nggak ada. Jadi ya udah, yang mana mami kasih kita buat kita, itu buat saya, apalagi ya anak perempuan, itu tuh bonus gitu loh. Karena ya sebenarnya kan kalau dipikir-pikir secara orang Chinese tuh anak perempuan nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Tapi orang tua saya tuh sudah sangat baik dan bijaksana. Saya dikasih sama kuku saya tuh termasuk adil. Cuman lebihannya si kuku saya itu dikasih rumah tua, rumah yang kita tinggalin dari kecil itu buat kuku. Dan itu tuh sangat wajar. Ya dia anak laki, dia bawa istri, dia dikasih lebih banyak, itu sangat wajar. Kalau saya kan perempuan nikah keluar gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang ribut. Dan kuku saya pun waktu nikah dia bilang ke pasangannya, ya kita jangan ngeributin gitu. Apa yang mami mau kasih buat adikku ya sudah biarin. Yang papi mau kasih buat adikku sudah biarin. Kita juga udah dikasih kayak gitu. Nah saya puji Tuhan juga dapat suami kayak suami saya, yang nggak ngeributin kayak gitu juga. Jadi kita bener-bener kalau bukan hak kita udah nggak usah diributin. Lu cuman perkara-perkara harta ya, mendingan lu fokus kerja, lu cari duit yang bener, lu hidup yang bener, Tuhan pasti berkati. Jangan ribut-ributin warisan. Kalau orang yang punya warisan, yang punya duitnya itu nggak ikhlas kasih ke lu, warisan tuh jadi uang panas. Hidup jadi nggak karu-karuan.
Itu ntar mau tenis loh. Iya. 5:30 kita jalan. Biar gak telat. Makanya kenapa hidup tuh lempeng-lempeng baik-baik, karena kita nggak berani tuh menggila yang bukan hak kita, kita mau telan. Jangan sampai. Mending kamu kerja normal-normal, cari duit yang waras gitu. Pertama, habis waktumu bertikai, stres juga, dosa lagi, apa bagusnya? Nggak ada bagus-bagusnya, ya kan? Sama saudara hubungan jadi rusak, jadi hancur kayak gitu. Makanya tapi jadi orang tua juga harus clear ya, harus jujur terbuka sama anak gitu loh. Harus diselesaikan. Sebaiknya kalau memang anakmu waras juga sih ya, cara mami saya itu bisa ditiru, selesaikan dari awal. Gitu. Selesaikan dari awal kalau memang anakmu waras. Tapi kalau kurang waras emang harus agak berbeda mungkin caranya ya. Saudara-saudara saya yang memang orang tuanya tuh kayak deket sama anak, terbuka sama anak, nggak ada yang ributin kayak itu, nggak ada yang berani. Karena mungkin semua ngerasa kayak ya udah punya orang, udah dikasih segitunya sama orang tua ya. Karena tipe keluarga saya tuh bukan keluarga yang membuang anak gitu. Maksudnya kayak ya udah biar kamu berusaha sendiri, biar kamu gini, biar kamu gitu, enggak. Diurusin semua, dikasih modal, kasih usaha kayak gitu. Makanya mungkin takut juga jadinya durhaka kan. Takut jadi batu kayak malin kundang gitu saya. Takut banget tiba-tiba jadi malin kundang, jadi batu. Makanya kalau udah masalah warisan itu, walaupun Anda berpikir hak Anda, kadang-kadang itu bukan hak Anda. Malah jadi serangan balik lah buat diri kita gitu ya. Mendingan sudahlah fokus dengan apa yang bisa kita dapatkan, hasil kerja kita kayak gitu. Orang tua yang adu-adu anaknya gimana? Maksudnya adu-adu anaknya gimana? Emang lu jangkrik diadu-adu? Coba. Maksudnya di iniin. Mohon maaf ya, anak saya ribut sekali loh. Iya, kayak ayam aja anaknya diadu. Maksudnya ini, lihat tuh kokomu, lihat tuh adikmu, kayak gitu kan. Nah ini orang tua yang gak bijaksana, karena itu membuat luka batin loh di hati anak. Dulu mami saya tuh gitu ya, seringnya ngomong ke koko saya tuh. Karena saya itu karakternya dari dulu kan nggak mau, saya tuh nurut banget lah, saya tuh karakternya sebenarnya nurut gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada mami saya atau papi saya sih saya nurutnya, atau uncle auntie saya gitu ngomong apa, saya tuh sangat mempertimbangkan perkataannya mereka untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi termasuk untuk kuliah, untuk apa, saya tuh nurut. Nah kakak saya dulu agak bandel ya. Jadi apa yang kakak saya menolak, apa yang kakak saya nggak bisa, saya bisain, saya iyain, saya lakukan gitu. Jadi kan pasti kelihatan di mata mami saya tuh saya yang lebih menonjol ya di dalam prestasi-prestasi seperti itu. Walaupun pun saya melakukannya karena saya nggak mau mami saya kecewa, karena nggak mau mami saya sedih. Koko saya sudah nggak lakukan, ya sudah saya yang lakukan gitu. Nah, mami saya sering tuh ngomong ke koko saya, lihat adikmu tuh, lihat adikmu tuh. Itu jadi kepahitan loh kakak saya. Makanya dari dulu tuh di mata kakak saya, kesayangannya mami saya tuh ya saya, karena selalu dipuji, karena selalu dibilang lihat adikmu gitu. Dan saya negur mami saya bilang ke mami saya, mam, hubungan saya sama koko tuh sangat baik, saya sama koko tuh nggak pernah ada masalah apapun. Ya waktu kecil berantem ya biasa ya, namanya anak-anak ya, sama saudara berantem yang gak jelas ngono lah, berantem ngono wis biasa. Tapi setelah kita dewasa, saya sama kakak saya tuh deket sekali. Bahkan kakak saya kalau mau ngomong ke mami saya tuh melalui saya kayak gitu. Dia sering curhat juga sama saya sampai hari ini kayak gitu. Dan setelah kami nikah, ya kami deket. Saya sama istrinya pun baik gitu. Dia ke suami saya juga baik. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jangan sampai, saya bilang, gara-gara mami selalu bilang lihat adikmu, termasuk dalam bidang pekerjaan. Karena memang bisa dikatakan saya itu Tuhan lebih kasih rezekinya, berkatnya tuh di saya lah daripada di kakak saya dalam pekerjaan. Saya tuh lebih bisa lihat peluang, saya lebih bisa jalanin bisnis gitu. Kalau kakak saya tuh orangnya agak
eh apa ya namanya ya, kaku lah menonton. Laki kan emang beda gitu ya. Kalau di keluarga saya emang lakinya lebih agak slow daripada yang perempuan. Kan sebagai orang tua lagi tuh kumat tuh ngebandinginnya. Lihat tuh adikmu tuh bisnisnya gini, lihat tuh adikmu tuh. Itu saya tegur loh mami saya. Mami nggak boleh kayak gitu. Jangan merusak hubungan saya sama Koko. Nanti Koko kepahitan. Selalu ngerasa dibandingin sama saya, dia jadi benci sama saya. Anak itu beda-beda rezekinya, Mam. Saya bilang gitu. Anak itu beda-beda hidupnya. Yang penting anak mami baik-baik. Ada nggak nyusahin mami? Nggak ada, ya sudah. Jangan terus dibanding-bandingin. Semua orang tua juga mau anaknya semuanya sama-sama kaya, sama-sama sukses. Tapi rezeki itu namanya orang tuh bawanya beda-beda. Sejak hari itu mami saya nggak pernah banding-bandingin. Dia lebih banyak, dia ya udah dia diem gitu. Dia menyadari apa yang saya ngomong. Karena itu membuat luka batin di hati anak. Kalau anak diadu-adu supaya ribut soal warisan, ini saya nggak ngerti caranya gimana, tekniknya gimana nih. Kok ada orang tua yang kayak gini? Kok tumben dengernya nih? Berarti orang tuanya bener-bener gak ada ketuhanan, yang kesetanan kayaknya nih. Masa orang mah kepinginnya anak damai ya, anak baik-baik, ini malah diadu-adu. Ini teori dari mana nih? Keeroran macam apa ini? Yang ada di muka bumi ini, tolong dijelaskan kepada saya. I love you, tapi jangan teriak-teriak terus. Baru denger saya soalnya orang tua yang ngadu-ngadu anaknya biar ribut soal warisan. Bukannya orang tua kalau anaknya ribut pusing ya? Kok malah orang tuanya ngadu-ngadu? Gimana sebenarnya? Kami membutuhkan penjelasan lebih detail juga. Jadi orang tua bijak-bijaksana aja deh. Masa lu seneng anak lu ribut? Jangan suka ngebelain satu anak aja. Anak saya kalau salah dua-dua saya marahin, biarpun yang satunya lebih kecil. Jelek entar sifatnya. Yang bawa ruginya siapa? Dia. Kok sifatnya dia jelek? Pertama kakaknya kepahitan sama orang tua. Si mami lebih belain dedek. Aku dimarahin, dedek enggak. Kayak gitu. Bahkan sekali dua kali aja misalnya cara negur saya beda. Kalau kukunya ngapain gitu kita tegurnya keras. Terus sama adiknya kita mungkin lebih kayak, Dek jangan kayak gitu, cuman gitu doang. Itu kokonya bilang loh, kemarin koko dimarahinnya keras kayak gitu. Berarti kan dia memperhatikan. Bayangin kalau setiap kali adiknya bikin salah, adiknya tuh kayak dimaklumin, kokonya yang ditegur mulu. Apa nggak anak itu memperhatikan sampai akhirnya jadi kepahitan? Ya kan? Makanya harus berlaku sama. Lagian, kalau anak terus dibelain sifatnya jeleknya tuh mau jadi kayak gimana? Mau jadi sejelek apa tuh udah gak ada obatnya tuh kalau anak terus dibelain jeleknya sifatnya. Karena anak tuh pasti dia melakukan kesalahan. Nggak mungkin nggak kita hidup kayak gitu. Terus kalau kita belain terus yang sifatnya jelek, aduh, nggak ada obat, say, nggak ada obat. Makin jelek yang ada. Yang pusing kalau anakmu sifatnya jelek, yang pusing kamu loh. Masih kecil kamu masih bisa atur. Udah gede sifatnya jelek, siapa yang bisa atur dia? Kamu, nggak dilihat kamu. Akhirnya kamu putus asa. Kenapa ya C, anak saya kayak gitu? Halah. Nggak anaknya, nggak bapaknya. Bolak-balik belek. Kayak dimanjakan berlebihan ya C, yaitu dibela-belain gak jelas itu loh. Objektif lah, salah ya salah gitu. Bukan anaknya yang kita benci, bukan anaknya yang kita marahin yang bagaimana, tapi menjelaskan ke dia bahwa perbuatan dia tuh salah gitu. Biar nggak kaset ya. Ini tadi sebenarnya kita lagi berbicara tentang apa ya, kok kesana kemari ya. Anda yang mau bertanya deh sekarang waktunya. Karena sejam lagi saya sudah mau capcus, sudah mau main tenis. Silakan bertanya.
Cici bisa lihat nggak orang yang mendekati saya ini namanya Ronald, masih iseng-iseng. Ya ada ketertarikan tapi masih iseng-iseng. Belum serius gimana? Ya namanya orang PDKT mau serius-serius gimana sih? Orang nikah dong yang serius. Cece temannya temanku, temannya si Preti Sinta makin parah loh. Kenapa ya tuh ya? Santet error, nggak tahu berdoa, kosong. What do you expect? Aku gimana C hari ini? Kesel dan sedih. Emang lu kenapa Ri? Kenapa lu kesel dan sedih? Coba Eri cerita sama Cece. Eri gimana sih kita seumuran manggil aku Cece? Manggil aku Besti dong. Coba Eri cerita. Meli waras gak ya? Sedih aja sih kamu Cece Meli. Marah sih nggak? Lebih ke sedih, galau, bingung sekarang tuh. Waktu itu kan sempat tuh dapat jadwal tapi dia nggak datang. Salam kenal, saya habis stroke 8 bulan lalu. Belakangan kok sering lemas, kenapa ya? Masih pengaruh dari stroke-nya, tubuhnya belum stabil secara medisnya, terus kemarahan yang besar dalam diri juga. Cherry sedih karena beli Mio di kantornya terlalu banyak. Mio kenapa? Mio apa? Eri beli Mio apa? Nanti saya cerita udah dapat jadwal. Oh, ya. Yang antik-antik gini emang ya kadang-kadang ya. Kesel sih, capek kayaknya di kantor. Sedihnya kenapa ya Ci? Ingat papa kali ya, karena cerita papamu. Iya. Kenapa lu tiap di kantor kesel? Maksudnya gimana? Beli USD di kantor terlalu banyak. Aduh nggak ngerti. Emang aku udah ngomong di grup nih, tapi aku nggak buka ya. Papa saya masih bisa sembuh nggak Ci? Sulit ya. Syarafnya tuh sudah banyak yang metong kelamaan. Makanya kalian tuh kalau kena stroke, begitu kena stroke bawa deh ke Penang. Banyak masih bisa ada kesempatan sembuh. Kalau didiamin lama-lama syaraf kamu tuh makin lemah, lumpuh. Mau ngaktifin syaraf itu susah banget. Prosesnya jauh lebih panjang. Orang-orangnya nggak sih C yang nggak sih C ngeselin, kayak capek aja gitu jadi kebawa kesel. Aku capek banget hari ini. Orangnya ya dari energi kantornya juga lebih banyak yang negatif kan. Pasti kamu lebih kayak lebih drain lah. Itulah ya kenapa Eri itu kalau kerja tuh capeknya 3 kali lipat. Karena energi negatif yang di sekitar dia tuh, terus manusia-manusianya juga. Saya bawa aja Ci atau gimana ya, kalau mau mengusahakan ya diusahakan aja, kan kita nggak tahu yang mana membawa jalan kesembuhan. Eri dari bangun tidur udah capek kan hari ini ya, saking kesetanannya. Semalam saya juga mimpi nggak enak tuh, mimpi jelek. Ya udahlah, bawa doa aja. Apalah daya kita cikgu, kasih mimpi jelek selain berdoa, apa daya kita? Kita berdoa saja. Semalam mimpiku gangguan gak Ci? Betul. Kalau saya gangguannya itu karena mendoakan kamu sama Meli sama ada beberapa orang lagi di sini yang memang gangguannya intens, sekitar 15 orang. Jadi saya pun diganggu balik cikgu. Sialan itu setan cikgu. 15 orang kalian tuh cikgu. Kesetanan kalian itu ya. Itu yang dapat kiriman-kiriman sih yang 15 itu. Yang lainnya kesetanan juga. Jangan kamu GR. Baru kamu gak termasuk 15 itu nanti kamu GR. Enggak, say. Itu yang kiriman-kirimannya lumayan ekstrim. Kenapa aku diganggu?
dikasih mimpi-mimpi seperti itu. Sampai aku kebangun karena harus pipis, nggak ada hubungannya sih, tapi aku kebangun karena harus pipis dan itu mengganggu tidurku. Orang lagi mau tidur enak-enak malah harus pipis gitu kan. Salahku sih, kenapa aku nggak pipis sebelum tidur? Karena aku juga udah males beranjak. Pokoknya serba salah hidup ini sebenarnya. Masalah pipis aja bisa jadi masalah. Saya juga mimpi Cece, apa saya termasuk? Tenang aja saya. Nggak semua mimpi itu termasuk. C, bantu aku bisa semakin cepat pulih, kasih solusi C. Pikirannya dikontrol. Semua sumbernya dari pikiran dulu sayang, beneran. Ya. Kalau pikiranmu mulai kacau, denger nggak kesaksiannya Kristanti semalam si Sugiono? Kesaksiannya dia tuh. Begitu ada pikiran yang bagaimana, doa, gitu loh. Perkuat benteng doanya, perbanyak doanya. Ya. Temanku itu kena santet ya berarti Cil. Helena nih tanya 10.000 kali yang sudah saya jawab nih. Terus tadi pagi saya dengar suara suami padahal gak ada dia. Apa aku juga dapat kiriman C? Wah nggak usah tahu lah. Nanti Cici ini sudah sangat ketakutan, sangat khawatir, sangat bingung, sangat stres. Nggak usah tambah-tambah sama yang enggak lah dengan pikiran ketakutan nanti itu. C, usaha apa yang bisa membuat rezekiku lancar C? Aduh nggak tahu Julian ya. Di era-era seperti ini nih, yang paling penting kau bertobat dulu aja lah Julian. Baru nanti berkat itu melimpah atasmu. Kayak aku injak lantai yang kotor banget. Biasa aku pakai sendal ini di mimpi nggak pakai jadi jijik. Yaitu kiriman itu emang semenjijikan itu. Waktu itu Ria kamu juga yang mimpi yang ada ruangan penuh muntah tuh nggak sih? Apa toilet muntah tuh? Pikiranku gimana C? Lagi bingung, sedih, galau. Berarti aku bisa pulih lagi kan C? Semua pasti bisa pulih. Nggak ada yang nggak. Kalau mau sungguh-sungguh. Udah dikasih tutorialnya tuh tinggal diikutin aja sebetulnya. Terima kasih C, selalu meningkatkan untuk doa dan doa. Emang itu aja kuncinya hidup. Kamu kira saya ngapain? Ya, selain saya makan, minum yang banyak, olahraga. Ya selebihnya tuh doa dan doa say. Kita tuh nggak berkuasa atas apapun. Tuhan yang berkuasa. Doa Heri. Karena tusuk gigi. Karena tamin. Dari urusin Eri dulu ya guys ya. Kasihan juga Eri tuh lagi kerja, palanya sakit, kan kasihan ya kan. Sampai mana tadi? Oh ya, emang kamu pikir saya sama Bu Ami itu yang dikerjain apa? Ya selain menjalani kehidupan normal kita nih ya, kita berdoa aja. Banyak berdoa, kita nggak punya kegiatan lain. Gimana Ri? Sudah waras Ri? Ketika saya cerita sama Bu Ami, Bu, saya mimpi jelek gitu kan. Sering saya kan ada apa kadang cerita, kalau pas lagi chatting saya cerita. Bu Ami bilang apa? Ya banyakin aja doa. Kuncinya itu aja. Nggak ada yang lain selain berdoa. Makanya kalau kamu terlalu banyak mencari jalan, tapi yang basic kamu nggak lakukan, yaitu doanya kamu nggak lakukan, nggak akan ada jalan keluarnya juga. Malah nggak karu-karuan jadinya. Sebenarnya poinnya itu adalah bagaimana kita ini berdoa. Kenapa? Kita ini semuanya lemah. Kita ini semuanya nggak berdaya. Kita ini hanya meminta Tuhan saja yang mengontrol hidup kita. Tuhan yang membuat jadi baik semuanya. Makanya kalau Anda itu malas berdoa, atau Anda nggak mau berdoa, itu saya juga bingung harus digimanain kamu itu. Doa itu adalah hubungan yang paling basic dengan Tuhan. Belum kamu suruh baca firman, suruh tunduk pada kehendak firman. Susah kan? Susah. Doa aja lu males. Untuk dirimu lo kamu berdoa. Paling pol untuk orang terdekatmu. Nggak ada yang suruh kamu mendoakan orang lain yang di luar-luar yang kamu nggak kenal. Lalek saya tugasnya, Bu Ame juga tugasnya mendoakan sampai yang kita nggak pernah ketemu batang hidungnya ini kita doakan semua.
Misal saya sama Ci Olive tuh baru ketemu paling 2 kali kayaknya ya Ci Olive ya. Tapi saya sudah tugas mendoakan tuh dari pertemuan pertama sampai hari ini nggak putus. Siapapun yang pernah terkoneksi sama kita, pernah datang konsultasi atau bahkan hanya muncul di live kayak Enita gitu. Walaupun Enita pernah marah-marah sama admin saya ya. Sampai saya voice note ngomong sama Enita tuh kesel juga sama Enita error. Tapi nggak putus kami berdoa buat dia. Tuhan tuh mau tolong loh. Walaupun Enita tuh dulu kedukun tuh si Enita tuh. Masa dia diputusin sama pacarnya dia kedukun guys. Makanya saya omelin dia tuh. Lu jangan kedukun lagi loh. Begitu error dia tuh. Bukan walaupun ya saya cuman sering sebut Meli, Eri, Helena kayak gitu. Tapi sebetulnya semua kalian tuh didoakan. Gak ada yang enggak. Bagaimana kalian cuma nonton live aja banyak yang merasakan terasa lebih baik. Lebih tenang. Ada perubahan dalam hidup. Kamu kira live ini segitu ngefeknya? Doa sayang, doa. Makanya kan kenapa saya terus mengencourage kalian, memberi semangat kalian untuk jangan putus asa di dalam jalan Tuhan. Berdoa terus. Supaya apa? Supaya kami yang mendoakan di sini buat kalian itu tuh juga berdoa jadi cepet gitu loh prosesnya. Kalau di sini aja ngedoain tapi manusianya sendiri nggak mau berubah, ya kalian tuh kayak artis yang kudoain jadinya ya. Kagak ada faedahnya, sampai aku juga jadinya emosi ngedoain dia sekarang. Kayak malah makin gila, malah makin nggak karu-karuan. Ya di mata saya nggak karu-karuan, mungkin mereka bahagia. Ya itu kayak artis-artis itu jadinya nggak ada gunanya, jadinya didoain juga. Waktu didoain enak sedikit, habis itu gila lagi. Kenapa? Dari manusianya nggak ada yang mau ke Tuhan. Tapi nggak apa-apa ya. Berhubung kalian bukan artis, tolong ya kalian berdoa. Walaupun doaku masih kosong, doaku masih ini, doaku masih itu, Tuhan itu melihat usahamu sayang. Jangan kok jadi tuh artis. Artis sudah saking saya tidak bisa juga ngomong langsung sama dia. Kalau saya bisa ngomong langsung sama dia, sudah saya ketok kepalanya supaya dia tuh bertobat. Ya kamu bukan artis juga. Kalau kamu artis tak maklumi kamu. Meli ini banyak ngomong gitu, tapi Meli ini yang paling sering saya, bahkan hari-hari biasa saya bisa WhatsApp cari dia itu loh, biar dia waras tuh loh. Dia juga nggak waras-waras Meli ini. Aduh. OTW, puji Tuhan. Aku mengingat janjimu. Apa sih kok tiba-tiba aku kena restriction, kena apa. TikTok ini kenapa sih? Nggak ada apa aplikasi lain selain Dian yang kita bisa live nih. Udah nggak marah-marah loh sekarang. Iya emang sih jadi berkurang marahnya. Cuman sedih galaunya yang banyak. Artis juga manusia, butuh didoakan sebenarnya. Ya iya, makanya Cece tuh mendoakan mereka. Cece dipanggil apa, Ce? Saya cuma tahu Cece Lukatsuci. Jadi panggil Cece memang sama orang-orang ini. Tapi nama asliku Siska. Nama aslinya Siska. Tapi mereka memanggil saya Cece. Bahkan Meli yang jauh lebih tua dari saya juga manggil saya Cece. Gak ngerti saya. Dia merasa muda kayaknya. Anaknya Meli sih. Saya dipanggil Anti, Kristanti dipanggil Cece. Gimana saya nggak marah? Ya, Kristanti itu jauh lebih tua dari saya, atau nggak? Saya dipanggil Anti, Kristanti dipanggil Cece. Saya komplain langsung, gimana sebenarnya konsepnya ini? Kenapa saya dipanggil Anti, Kristanti dipanggil Cece? Yang bener aja ini. Nggak terima saya Kristanti jadi Cece, itu nggak terima saya. Kristanti sumuran Cemeli nggak sih? Sekarang udah diganti. Dari panggil Cece juga. Tapi dipanggil Cece juga saya merasa aneh. Karena maminya juga manggil saya Cece. Udahlah, terserah aja lah gimana. Oh, beda 3 tahun. Ya, berarti Kristanti sama saya beda 10 tahun ya. Ini candaan-candaan aja. Anaknya Cemeli tak gituin sampai sungkan loh dia. Dua-dua sampai sungkan, sampai mau manggil aku tuh apa gitu, mereka tuh kayak sungkan. Lalu aku cuma candain. Jajan main tenis di mana? Tahu tuh lapangan apa tadi gitu namanya, indoor. Lapangan apa sayang namanya? Goryudomo.
Ya begitulah, makanya kalian tuh kok didoakan tolong berdoa, bukan cuman karena kita doakan ya, tapi memang tugas manusia tuh untuk mendekatkan diri ke Tuhan tuh hanya dengan mendoakan saja, hanya dengan berdoa saja. Anda tidak perlu mendoakan orang lain, doakan dulu diri Anda, doakanlah orang terdekat Anda. Masa doain suami sama anak-anakmu, orang tuamu, kowe keberatan, kowe tak antem juga kalau kayak gitu. Hah? Masa hanya mendoakan yang itu kamu keberatan ya? Ojo keterlaluan juga lah. Hidup ini kan nggak tentang diri kita aja. Tapi maksudnya kamu kan tidak bertugas mendoakan banyak orang seperti kami. Kamu nggak bertugas kemana tiba-tiba di satu tempat harus mendoakan, harus membersihkan. Kan nggak bertugas seperti itu. Itu udah gampang sekali. Fokus aja ke diri kalian, ke doa kalian aja. Perbaiki diri kalian. Udah itu aja tugasnya. Nah kayak kita ini kan ya, kalau Helena mungkin lebih berat ya, karena dia mendoakan roh-roh yang genti kan itu pun juga sebetulnya kan kita hanya mendoakan, semuanya tergantung kuasa Tuhan lagi kan ya, kita nggak punya kuasa apapun. Coba lihat, coba kalau kamu jadi saya, Eri, C kepalanya pusing C, doain Eri lagi, C saya gini C, doain lagi ya, kayak gitu. Belum kita doain keluarga kita, belum kita urus suami kita, belum anak saya sih nggak terlalu masalah sih. Anak saya puji Tuhannya waras-waras. Suami aja masih harus terus didoakan. Mau selesai roti. Tapi pakai tepper. Nggak. Main tap terus. Ini yang bikin saya kepahitan tuh apa? Tap ini loh. Kayaknya anak-anak itu demen sekali main tap, sampai saya kepahitan sama tap. Bisa-bisanya aku kepahitannya sama iPad ya kan. Ami pesen buat saya C, kesedihan, amarah, sama kepahitannya harus dirilis. Kamu juga doanya kosong sekali, kadang ketika doa ngeblank, lupa apa yang didoakan. Kita aku naon ngeblank. Jangan kayak anak saya deh. Waktu dia lagi mau makan, saya bilang, salah saya papinya kan ngingetin doa sebelum makan. Udah mami gitu kan ya. Terus pas dia lagi makan, ya ampun mami, dia kayak gitu. Kenapa? Saya tanya gitu kan. Kenapa? Aku tadi doanya doa tidur mami, bukan doa makan. Terus bilang doa, iya mami udah, tapi dia doanya buat tidur, bukan doa makan, tau nggak? Saya sampai ngakak, saya ngakak juga, lucu kan, anak kecil polos ya. Anak kecil tuh polos gitu. Terus saya bilang, ya udah ulang lagi doanya. Dia udah gigit, kan makan sandwich ya sayang waktu itu ya. Kita lagi makan sandwich ya, udah gitu dia kayak udah gigit sekali, ya ampun mami, sampai kaget, kenapa? Saya kirain sandwichnya kenapa gitu loh. Aku tadi doanya doa tidur, bukan doa makan. Dasar anak saya, kita tuh kalau manggil dia tuh kakek, karena anak saya tuh pelupa banget yang kecil tuh, dari kecil tuh kayak kita bilang dasar kakek, kayak nggak fokus gitu loh. Udah sekarang doa lagi, doa makan. Nah kamu jangan-jangan kamu kayak anak saya lagi. Padahal dia doa makan, Tuhan berkatilah makanan ini, gitu aja. Karena kan dia belum bisa terlalu panjang-panjang. Kalau doa tidur, Tuhan jaga kami sekeluarga ketika tidur. Kalau maminya sakit, Tuhan sembuhkan mami. Itu aja, pokoknya dia doa tuh simple aja gitu. Tapi jangan salah loh, doa anak kecil itu sangat tulus dan Tuhan denger, walaupun dengan simple kayak gitu. Waktu saya mau pelayanan ke Jakarta saat itu, ketika saya mau ke bandara sama Ibu Ami sama suami saya kan mami saya datang tuh buat jemput anak-anak saya, buat ajak ke rumah saya. Anak saya tuh sebelum saya pergi, dua-dua tuh ngomong gini, mami Tuhan berkati ya, selamat ya penerbangannya. Simple gak? Itu doa yang luar biasa. Bu Ami secara gimana tiba-tiba ibunya ngasih tulisan ayat doa untuk perjalanan. Hari itu mungkin saya udah pernah cerita, Bu Ami udah pernah cerita juga kali. Kami naik pesawat, I think Citylink pesawatnya, ya Citylink. Kita kayaknya cuma naik pesawat yang itu aja deh, Citylink. Dan begitu masuk pesawat, itulah saya bilang ini ada bau, Bu Ami bilang ini ada bau kebakar yang itu loh. Saya udah pernah cerita, ini ada bau kebakar. Bu Ami bilang gitu, saya bilang enggak, Ibu ini aneh-aneh aja. Memang ada bau, tapi saya tuh kayak supaya kita tuh nggak takut lah, ya. Dan ya itu, salah satu yang membuat kita selamat tuh doa anak-anak. Gimana saya bisa dapat rumah Bali nih? Itu karena doa anak-anak saya loh. Tuhan pengen ada rumah tinggal di Bali. Sebelumnya kita kan tinggal di rumah
mami saya. Kan rumah mami saya gede, ada kamar lagi satu kan. Jadi waktu itu kita belum ada berencana mau pindah ke Bali. Selama kita di Bali kita masih numpang di situ gitu. Ya siapa juga, masa lu di Bali sebentar lu tinggal lu beli rumah kan, enggak. Terus sebelumnya malah kita tuh kayak nginep dari hotel ke hotel gitu loh. Berapa bulan ya sayangnya? 3 bulan saya tuh kayak nginep di villa, di hotel, kayak pindah-pindah gitu. Waktu zaman-zaman COVID kan nggak gitu mahal. Habis itu numpang di rumah mami. Nah itu doanya anak-anak saya, pengen punya rumah, dan Tuhan kasih loh. Makanya doa anak-anak itu karena doa yang tulusnya tuh loh. Mereka kan nggak niku-niku, ya. Anak-anak kecil itu loh. Beda sama kita, kebanyakan agenda. Kalau anak kecil tuh tulus, dia doanya juga tulus. Besar kuasanya. Makanya punyalah hati seperti anak kecil itu loh. Kenapa doanya mereka cepat dikabulkan? Karena hatinya bersih. Anak kecil yang belum akil balik itu semua hatinya bersih. Walaupun ya ada yang dididik sama orang tuanya salah sekalipun, selama mereka belum akil balik, bersih hatinya. Tidak tahu benar atau salah tuh. Nah, orang makin dewasa nih hatinya makin nano-nano soalnya. Yang kepedihan, amarah, kebencian, dendam, kayak gitu kan. Ini kalian semua kenapa sih siang ini hatinya gak ada yang damai? Saya tuh jadinya mau live juga dadanya jadi gak enak. Kalian tuh kenapa hari ini? Coba yang lagi live 50 orang ini, kalian tuh kenapa sih? Apa sih masalahnya? Kenapa? Hatinya tuh gak ada yang tenang loh, gak ada yang damai. Ada yang sedih-sedih banget. Kebanyakan sedih sih, 80%-nya sedih. Yang dominan perasaannya. Apa sih yang disedihin? Hah? Saya tuh kerasa sekali loh kalau kalian tuh hatinya gak tenang. Ada yang kebencian, ada yang kemarahan. Hah? Saya berasa loh. Banyak yang sedih nih hatinya nih hari ini nih. Vibes-nya jadi hati saya juga ikut sedih. Saya tuh baik-baik aja gara-gara kalian sedih jadi ikut sedih. Heran tau gak? Kalian kenapa kok sedih-sedih begitu? 50 orang menggalau menyedih nih kenapa? Aku paling lagi seneng-seneng, ntar mau tenis, udah lagi enak-enak minum teh, makan ubi, tiba-tiba Anda sedih. Gimana sih? Saya sih bukan dari happy jadi sedih ya, tapi ngerasain di dada kayak kalian tuh nyesek sedih gitu loh. Kayak kenapa sedih? Oh, Kabuki ulang tahun hari ini. Tuhan memberkati kamu ya Kabuki ya. Tuhan sudah sangat luar biasa baik. Tuhan membawa kamu dalam pertobatan karena kamu adalah anak yang dikasihinya. Semoga setiap langkahmu mulai saat ini selalu dalam jalan Tuhan, selalu dalam bimbingan tuntunan Tuhan. Semua sakit-sakit yang ada pada dirimu, termasuk luka batinmu, kepahitanmu, kesedihanmu, kemarahanmu, Tuhan angkat dari kamu. Tuhan gantikan dengan tubuh yang sehat dan hati yang baru, yang penuh dengan kedamaian, sukacita, ketenangan, dan kelegaan. Bukan cuma Tuhan saja yang mengasihi kamu, tapi begitu banyak orang yang mengasihi kamu. Karena sesungguhnya hatimu diliputi oleh kedamaian dan kasih juga. Diliputi oleh kebaikan. Kiranya Tuhan selalu menyertaimu, membimbingmu, dan menjagamu. Amin. Kalian semua juga ya, semoga Tuhan memberikan kalian kedamaian. Ya Tuhan, berikanlah mereka hati yang damai. Bila ada kesedihan di dalam hati mereka, Tuhan angkat kesedihannya. Tuhan ganti kesedihan itu dengan penghiburan. Tuhan ganti dengan ketenangan dan kelegaan. Ya Tuhan, sentuhlah hati kami semua. Tuhan, ringankan rasa sesak di dada kami, rasa sedih, rasa gelisah, rasa galau itu Tuhan. Tuhan ganti dengan satu hal saja, yaitu kedamaian, kedamaian, dan kedamaian. Limpahkanlah kasih-Mu dalam hati kami Tuhan, agar walaupun hari ini ada orang-orang yang menyakiti kami dimampukan mengampuni, kami dimampukan melepaskan rasa sakitnya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami semua damai-Mu. Tuhan, berikanlah kami semua ketenangan, berikan kami semua kelegaan Tuhan. Angkat setiap rasa sedih kami Tuhan. Damaikan hati kami Tuhan, angkat kesedihan kami.
Damaikan hati kami Tuhan, angkat kesedihan kami Tuhan. Berilah kami hati yang lapang, hati yang lega Tuhan. Legakanlah hati kami, setiap kesedihan Tuhan angkat. Berilah penghiburan dalam hati kami yang menghasilkan damai sejahtera, yang datangnya hanya daripadamu ya Tuhan. Amin. Udah lebih tenang kan? Lebih lega kan? Nggak sesedih tadi? Heran deh. Mungkin disuruh live siang ini tuh buat si galau-galau. Bukan si nangga tulu hatulu, si nangga si galau-galau. Kenapa kalian tuh ya? Duh, banyak juga yang masalahnya dicari sendiri apa ya? Ya, tapi itulah manusia. Saya juga begitu kok. Kalau nggak ada masalah kayak nggak enak ya nggak? Makanya kita sering tidak bijaksana, akhirnya kita nyari masalah sendiri. Udah lega hatinya, udah enakan. Dah, apalagi mau ditanya ini? Lagi setengah jam nih, saya mau siap-siap. Sayang, ambil deh raket tenismu, aku sambil pasangin hand gripnya nih, mumpung sambil ngomong-ngomong santai nih. Nanti nggak sempat lagi. Sama hand gripnya ada di meja. Yang ku ini engkau saja. Kabuki ulang tahunnya Maret. Ini bulan apa? April, kok Maret sih? Cie, orang sakit hati sama saya masih kirim-kirim ke rumah, Cie. Ada cuekin aja lah. Yang penting lu banyak berdoa. Jangan takut, sister. Oh, dia kirim. Solusinya hanya satu, doa, dan doa. Orang yang lahir tanggal 8 bulan Maret, hatinya sensitif tapi amarahnya juga besar. Emang udah bawaannya sih itu. Hatinya sensitif tapi amarahnya juga besar. 8 April, ya itu dah. Hatinya sensitif tapi marahnya juga besar. Udah bawaan. Ditambah lagi kepahitan sama luka batinnya makin-makin. Pahit terus. Kayak kopi aja lu pahit lu. What's up? Boleh gak nonton TV? No, it's too early. Nanti malam. Nonton Alkitab belum kan? Tadi pagi udah. Oh, terus? Tadi pagi udah 1 kali. Ceritanya apa Alkitabnya? Lupa. Waduh, kawat. Nonton lagi berarti. Kagetin. Hati dan pikiranku belum selaras ya, belum. Sering mimpi omku yang udah meninggal apa belum dapat tempat ya, belum. Minta didoakan. Keluarganya gak ada yang pernah ngedoain, naon begitu. Lipan sudah nggak ada lagi, tapi ganti hewan lain yang banyak muncul, Ci. Ya mungkin Lipannya bosen, pengen ganti-ganti, ya kan? Ganti tugas dong. Kita ganti bentuk dong, biar bervariasi gitu. Ini kayaknya udah ada hand gripnya nggak sih? Udah loh, ini udah ada loh ya. Sayang, etingnya udah ada hand gripnya nggak sih? Mau di double aja?
Nggak tahu. biar nggak tebel. Mang, udah double aja deh, murah ini. Mereka minta izin selalu, siapa minta izin selalu? Anak saya. Ya iyalah, mau nonton mau ngapain ya minta izin dong. Kalau diizinkan baru nonton. Kalau nggak diizinkan, nggak berani mereka. Biar saya lagi pergi juga mereka tuh nelpon minta izin, mami kita boleh gini nggak gitu. Kalau nggak ya nggak dilakukan kok sama mereka. Itu loh baiknya mereka tuh, kalau kita bilang nggak, mereka nggak lakukan tuh. Anak-anak saya tuh nggak menggila gitu loh, nggak diam-diam tetap melakukan gitu, nggak. Taat bocil-bocil tuh, kelamaan gak aku puntur Aurel hari ini main sakit pinggang juga pegel. Nanti nih aku puntur tanggal 10 kan. Di mobil tetap minta izin, iya. Itu mungkin faktor kebiasaan yang dibentuk ya. Cuman agak kesel juga sih apa-apa minta izin. Jujur Lin ya, sampai pupup aja minta izin. Mami aku mau pupup gitu. Ya udah sih tinggal pupup aja. Pupup aja dia minta izin tahu. Mami aku mau pupup gitu. Nih. Siapa yang melarangmu pupuk? Sampai pupuk aja kamu minta izin, tuh siapa yang melarangmu pupuk? Tapi ya itu tuh bentuk bahwa anak itu masih menghormati kita. Ya. Bahwa anak itu masih menghormati kita. Kita bilang enggak ya dia masih menghargai orang tuanya yang tidak mengizinkan itu gitu loh. Jadi walaupun kita kadang-kadang agak bingung ngapain ya pupup aja minta izin, itu sesuatu yang harus disyukuri lah, bahwa mereka masih menghargai orang tuanya itu. Tapi saya sama koko saya juga dulu kebiasaan begitu loh. Ada makanan di rumah gitu ya, kita pasti minta izin dulu sama mami. Mami, aku makan ini ya gitu. Dan kita tuh punya kebiasaan tiap kali kita pulang dari mana-mana pasti cari mami kalau mami masih ada. Misalnya kalau mami tuh lagi di rumah gitu kan, atau kita tahu lah mami nggak lagi di luar negeri kayak gitu, kita pasti cari mami. Cuman buka pintu kamar buat ngeliatin mami, udah gitu doang. Terus saya sama kakak saya sudah kembali lagi ke kamar masing-masing. Nggak tahu kenapa begitu, kebiasaan aja. Kakak saya tuh sebengal-bengalnya dia harus lihat dulu muka mami saya baru. Sis, maaf mau nanya, ibu mertua adik aku yang di Bali sakit kelihatan parah. Emang parah? Emang parah. Nggak lama lagi tuh Kak Buki. Harus cari mamanya. Iya, apa semua anak kayak gitu ya? Saya baca tapi nggak tahu ya. Anak laki itu katanya justru lebih attach ke orang tua, atau ke mama. Kayak lebih membutuhkan kasih sayang mamah dan kehadiran mamah gitu, anak laki itu. Kayak mereka lebih butuh sentuhan orang tua, sentuhan mamahnya gitu, kayak dipeluk gitu. Itu anak laki itu lebih butuh. Makanya anak saya tuh kelingi dua-dua. Suka minta peluk, cium. Tapi yang lebih lucu cara mintanya tuh yang kecil. Mami lupa ya hari ini belum peluk aku gitu. Mami lupa ya hari ini belum cium aku. Tapi sebenarnya ya bukan cuma anak-anak ya, kita orang dewasa aja butuh dipeluk tau.
Kita orang dewasa aja butuh sentuhan fisik. Ini serius nih. Karena apa? Ketika kita dipeluk, itu meningkatkan hormon cinta kita, membuat kita merasa dikasihi. Jadi membuat kita itu juga lebih tenang. Perlu dipeluk. Makanya kalau nggak dipeluk suami, ya udah peluk anak aja. Apalagi suaminya stresan kayak suami saya. Lupa juga dia mau meluk kita, saking dia udah buat stres loh. Ketimbang kita jadi kepahitan nunggu dipeluk sama dia kan, kita peluk anak aja udah. Kok ini kok cabut nih, kok isolasinya nih. Kena kukuku jadi kopet. Makanya aku peluk kamu. Cemeli, aku tahu tujuanmu peluk aku tuh apa, Cemeli. Supaya setanmu aku yang ambil kan? Atau supaya dia kabur? Aku udah bisa dia kerja di toko reket. Aku udah bisa loh pasang hand grip nih. Bisa aku. Udah mau pergi jam 5 aku siap-siap. Kan harus siap-siap dulu. Mau tenis tuh biar rapi, Cantika Dewi Susanti. Bisa langsung pergi. Karena nanti selesainya mungkin jam 7-an. Terus kan isi mandi-mandi lagi. Nggak tahu malam live nggak. Tuh. Takutan aja terus Cemeli ini ya. Karena lu juga nggak waras-waras ya, Lences. Coba lu waras, Meli nggak takut jadinya. Sekalinya dia mencoba tidak takut sama kamu, malah salah kaprah. Ya kan? Cici mau lift, makasih lift dah. Nah, mantap. Nih, bilang apa? Thank you, sayang. Nih, Taruh aja sini. lihat suami saya reketnya jeping. Feminim kan dia? Saya biru. Canggih Cece no, iyo ai. Nanti kayaknya berarti aku udah bisa mengganti raket pedalku, udah bisa mengganti raket badmintonku, tinggal aku beli aja hand gripnya. Karena hand gripnya harus paling sering diganti, dia kan licin. Berarti kalau Tuhan izinkan ketemu Cece bisa konsultasi akupuntur tenis kapan ya? Ya enggak tahu, Bu. Saya tenis tuh baru belajar, Bu. Ibu aja yang ngajarin saya nanti ya, Bu ya. Masih baru berusaha nih, Bu. Ini karena suami saya yang dia pingin tenis. Dia kalau kepingin apa kan aku mesti ikut bersama. Kadang cerita Cici sederhana dan berulang, tapi bisa jadi pelajaran buatku. Aku rasakan perubahan. Yo ay, aku juga bingung kenapa kalian demen banget nonton live. Kalian yang aku sampein tuh sama loh, ulang-ulang. Apa satu kali kalian tuh nggak ngerti-ngerti ya? Apa gimana sebenarnya? Aku juga bingung sih sebetulnya. Kadang-kadang ya beneran loh, abis live tuh aku nanya ke suamiku, kenapa ya orang-orang itu betah nontonin live ya? Kenapa mereka diem ya? Kenapa mereka mau stay di live ya? Aku aja bertanya-tanya. Sebetulnya kenapa gitu? Karena aku merasa ya nggak ada yang menarik dari diriku. Nggak ada yang menarik dari diriku untuk kamu lihat gitu, nggak ada yang menarik. Apa omongan-omonganku ini nggak ada yang menarik ya kan? Ya omongannya tentang Tuhan sih bagus, tuntunan ke Tuhannya bagus. Kok omongan tentang Tuhan nggak ada yang menarik, gimana sih diantem Tuhan nanti? Ngecek Cece selamat, kita selamat ya. Sama ini kalau saya live tuh sebenarnya buat dukun-dukun tuh biar update ngelihat saya masih hidup tuh loh. Siapa tahu mereka jadi lebih semangat menambah ilmunya. Atau jadi lebih sadar gitu. Ih, ternyata aku udah punya kok nomor rekeningnya Pak Nadra ini. Bayar uang perumahan dulu tahu. Nanti diusir ya perumahan ini, kita lupa bayar uang perumahan. Tapi bener loh. Kenapa saya live itu biar orang-orang tuh yang dukun-dukun tuh ngelihat, kok masih hidup aja dia gitu. Berarti ilmu kita ada yang kurang nih. Lagi yuk kita belajar gitu. Atau masih hidup aja dia, berarti Tuhannya bener hebat gitu. Yuk kita bertobat yuk ke Tuhan yuk gitu. Tuh mana tuh bapak yang nanya? Apa sih yang kemarin dia tanya tuh? Betari Durga lebih kuat dari Tuhan Yesus gitu. Kan sudah terbukti. Terima kasih Pak. Ratu Durga.
Kan sudah terbukti saya masih hidup. Dia emosi sekali loh tuh saya jawab itu tuh, dia marah sekali. Cuman keburu di mute sama Cemeli itu loh. Keburu di mute dia sama Meli. Padahal dia sudah emosi sekali rasanya. Kalau bisa dijambak saya depannya dia udah dijambak saya kayaknya. Masa tega aku dijambak gini baiknya aku. Daripada aku milu emosi. Yang waktu di Bangkok, yang mana tuh yang waktu di Bangkok? Saking banyaknya orang gila, Guston, aku tuh sampai lupa tahu kalau orang yang terlalu gila-gila muncul di muka bumi ini. Saking banyaknya yang menggila. Lupa aku. Kamu tahu kenapa Meli cocok dijadiin admin? Karena Meli juga cepat emosi. Jadi begitu orangnya agak gila dikit aja langsung di-mute sama Meli. Karena dia udah terlebih dahulu emosi gitu loh. Cocok juga Meli dijadiin admin. Jadi yang gila-gila tuh cepet ke kick out ya. Amarahku masih seberapa besar? Lumayan besar nih sebetulnya amarahnya tuh. Tapi kamu lebih bisa untuk kontrol ya. Nggak seperti dulu kan marah terus gitu kan. Sekarang tuh kalau ditoel baru marah gitu. Gimana cara hilangkan totalnya? Gimana ya? Harus melepaskan pengampunan sih. Masalahnya orang-orang yang bikin kamu marah tuh kan orang-orang itu aja. Pengampunannya belum lepas. Nggak boleh membenci itu, nggak boleh tahu. Orang kantorku ya, Ci. Ya, salah satunya mamah juga ada. Ke mamah tuh kamu ada rasa marah, ada rasa kecewa juga gitu loh. Kenapa sih? Pertanyaannya Eri tuh selalu gitu aja. Kenapa sih? Kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Emang namanya manusia error. PR manusia tuh semua tuh bener tuh kata Meli. Melembutkan hati, melepaskan pengampunan. Udah itu aja. Setiap hari kita tuh diuji untuk melepaskan pengampunan. Saking banyaknya manusia-manusia yang gila sayang. Ya, di hidup ini. Tapi kita jangan menjadi salah satu yang gila itu. Jadilah salah satu yang waras. Masih penuh itu, masih penuh. Ya, orang kantornya Eri ini nggak jelas. Nggak jelas sekali tuh orang kantornya Eri tuh. Ribet sekali hidupnya gitu loh. Orang kantor SCBD aja nggak seribet itu. Kata Dani, masa kamu kurang kasih sayang? Kasih sayang yang bener ya kurang. Kasih sayang yang salah ya banyak. Bingung ya? Bingung nggak? Karena ketika kamu bertemu dengan orang tuamu itu kamu tuh kan hanya untuk apa ya, dimanjain gitu loh. Jadi salah toh. Seharusnya nggak boleh begitu kan. Harus ada didikan. Tapi kamu kan nggak. Terus kamu kan ngerasa kayak kurang waktu sama orang tua, kurang diperhatiin. Jadi ketika dekat mereka kamu tuh bertingkah. Nah semua tingkah itu diwujudin sama orang tuamu. Dalam artian minta apa juga dikasih. Bukannya makin jadi baik, makin jadi gila.
Cece anakku pusing no. Medis apa non? Non. Bedik-bedik medis 10 nih. Enggak ya El ya. Jangan ribut terus ya. Berarti kasih sayang nenek, dan tanteku itu masih kurang buat aku ya. Anak tuh bagaimanapun tetap butuh kasih sayang dari orang tuanya. Mau yang kasih sayang siapa aja, selama orang tua kita masih ada, kita ngelihat dia ada tapi dia nggak hadir untuk kita tetap merasa sedih. Mam CNC, Cece, hai Cece. Karena dia juga namanya CNC, jadi hai Cece. Berarti non medis ya. Medis gimana sih? Gustaf nih, orang medis. Aku juga lagi kecil kesayangan sama engkong, Ai dan engku no. Terus sama gilanya nih yang kesayangan Ai, engkong dan lain sebagainya tuh. Kan udah dibilangin medis, jangan dikit-dikit non medis. Kan tadi aku ngomong kayak gitu gak sih? Kupingku jadi sakit nih, kok tiba-tiba sakit lagi kupingku. Yang disayang-sayang sama ama, engkong, Ai, engku ini kenapa error gedenya, bahaya banget. Aku rindu kasih sayang mami. Dia sayang aku keras karena pengen aku anak tunggal, jadi manusia bener. Tapi kan lu bukan anak tunggal, Kabuki. Tapi kan lu bukan anak tunggal, Kabuki. Gimana sih? Oh, beda papi. Malah makin kepahitan. Begitulah kehidupan ini, guys. Kita sih pinginnya baik-baik, waras-waras aja ya, guys. Ayo kalian yang mau ditanyain lagi nggak? Udah mau berakhir semua ini, asik. Sayangilah ortu kita semasa hidup, betul. Kalau udah mati baru disayang, nggak ada gunanya, say. Waktu hidup nggak pernah ditengok, nggak pernah diurusin orang tuanya kan. Nanti kalau udah mati baru mau dibikinin kuburan seindah-indah mungkin, kagak ada faedahnya, say. Kayak gitu tuh nggak ada faedahnya. Justru saat orang tua kita masih hidup, jadilah anak yang waras, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jangan yang gila-gila. Serius ini. Nggak ada gunanya. Orang tuh ngerasain dikasih itu waktu masih hidup. Bukan gila-gila gitu. Sayang, emang tuh like tennis shoes. Ini ada yang bagus, bisa dipakai pedal juga. Jangan bosan ya kalau kami bertanya, enggak. Asal situ waras aja. Ci, aku gak ingat aku ngomong kasar sama siapa sehingga penunggu tempat itu marah, Ci. Ya udah gak usah diingat-ingat, yang penting kamu sekarang bertobat toh. Mandi pembersihan biar waras. Terus berdoa. Ya. Pinjam kartu Meganya dong. Ada promo pakai kartu Mega. Di bawah. Ya udah, diskonnya cuma 80.000, nggak usah lah ya. Betul. Beli sepatu tenis. 5. Eri menyesal itu mah fake kayaknya, Cemeli.
Wih, promo apa nih? Si Eri kalau denger promo tuh paling cepet ya. Di Zalora, Ri. Mau beli sepatu tenis. Ada yang bisa buat pedal juga. Jadi mau beli satu gitu. Kan sepatu badminton nggak bisa dipakai di lapangan tenis. Ini tuh bisa. Terus kartu Mega promo diskon 80.000. Apa kita 80.000 apa kita langsung virtual account aja nih? Emang beda-beda ya, kenapa? Eh, Kalau sepatu badminton itu kan nggak boleh dipakai outdoor. Jadi kalau kamu nanti pas main tuh dia ada suara cit 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 gitu, pas kamu gerak gitu. Sepatu badminton itu dia kayak grip bawahnya tuh karet juga, biar di lapangan badminton kamu nggak kepleset, karena kan karpet badminton tuh karet. Tapi kalau tenis sama pedal itu kan groundnya kan kasar. Kalau tenis ada beberapa jenis kan groundnya. Ya jadi mesti lihat juga, ada sepatu tenis yang nggak bisa dipakai di ground yang kasar banget gitu. Nah ini tuh bisa untuk di ground mana aja, terus bisa untuk di ada yang groundnya clay, ada macam-macam kan. Terus bisa juga untuk yang paddle. Karena sepatu tenisnya Kukus Pupuku itu bisa buat tenis di yang lapangan apa gitu ya. Tapi nggak bisa buat pedal. Kalau pedal dia tetap licin kayak gitu. Banyak banyak jenis harus diperhatiin sih. Kenapa harus beli sepatunya dulu ya? Kalau kita olahraga itu, kenapa sepatunya penting? Karena sepatu itu kenapa dibuat khusus, itu gerakannya beda-beda. Karena kita paling rawan cedera itu kalau gerakan kakinya salah kan. Kayak tenis tuh kita banyak main ke samping-samping tuh. Maksudnya kita kalau mau pukul bola kan kita nyamping-nyamping. Itu kalau sepatunya kita pakai sepatu running itu bisa kesleo gitu loh. Lu kesleo aja biayanya berapa, say? Kalau punya asuransi sih nggak apa-apa ya, kesleo ditanggungin juga kok. Cuman asuransi itu nggak nanggung kecelakaan saat olahraga. Jadi pinter-pinternya agentnya aja. Ya jangan bilang lalu lagi olahraga, say. Gitu. Sepatu tuh penting banget. Kayak sepatu badminton. Kenapa harus cari sepatu badminton bener yang gripnya bagus? Supaya di lapangan badminton kamu gak kepleset, rawan cedera. Gitu. Ci mau nanya lagi, apa mendiang ayahku juga dibuat orang juga, Ci? Ya, betul. Masih orang dekat kok. Faktor dendam. Ci, rumah yang kami tempati ini diberkatikah, bersihkah dari hal buruk? Iya, kalau orang dalamnya semuanya kesetanan, gimana rumahnya bersih, Bu? Nggak bisa. Anda masih jarang juga doanya kurang. Hari ini aku masak enak banget loh. Tempe, telur ya. Tempenya itu tempe biasa tuh. Emang ada tempe luar biasa ya? Tempe biasa lah. Kamu kayak kopet-kopet gitu, nggak usah digoreng. Dia kayak dihancurin kecil-kecil gitu. Terus telur diorak-arik. Terus ditumis, weh enak banget. Enak nggak sih desain? Enak. Enak tahu. Bumbunya simple banget loh. Cabe, bawang merah, bawang putih itu kamu hancurin. Aku sih pakai itu ya, food processor gitu ya, nggak mau repot. Itu kamu tumis dikit. Aku sih nggak pakai minyak. Jadi langsung tumis. Masukin dah tuh tempe sama telurnya. Terus kamu masukin kecap manis, kecap asin, saus tiram sama kecap ikan dikit. Wih enak. Terus aku masak rawon. Gitu. Murah lagi ya, tempe sama telur high protein lagi. Gak tau tempe berapa sih sekarang, nitip belanja di pasar tapi gak pernah merhatiin harga sih. Ya gak usah dipikirin lah dari mananya Adelia, segitu aja yang saya mau kasih tahu kamu, yang boleh dikasih tahu segitu aja biar hatimu gak busuk mendendam tuh loh. Ya, jadi gimana dengan suamiku ya, masih tetap banyak kesedihan, keras hati, amarahnya besar. Tempenya digoreng dulu kan? Enggak bunda, tempenya nggak usah digoreng dulu bunda. Jadi kan saya kan makannya kan ngurangin minyak kayak gitu, makannya ngurangin minyak. Jadi tempenya nggak usah, langsung aja. Kecap manisnya dikit ya, karena kecap manis tuh gulanya banyak loh, disesuaiin lah. Kecap manis tuh dikit. Cece pinter, telur 24 maksudnya. Telurnya tuh kamu orak-arik dulu, kamu kocok, kamu itu loh apa? Oh, telur 24.000. 24.000 tuh seberapa, Ci? Ini 3 butir aja sih tadi pakai telurnya. Oh, 1 kilo. Kalau di sini aku belinya 1 kerat. 1 kerat tuh isi berapa ya? 40 kayaknya. Di rumah nih hobi banget sih makan telur. Masak rawon gitu. Rawon pakai daging sapi kan.
Aku telur sekilo 30. Ya Ci Olive di Solo sama Jakarta ya beda tuh harganya, Ri. Jakarta itu kan ngirim dari luar-luar kota semua. Kerat 30 biji, C. Oh iya itu dah. Saya soalnya sekali beli telur kayak gitu. Di sini kayaknya jarang deh orang jual telur kiruan. Per butir kayaknya sih di sini mah begitu ya. Per butir di sini. Jadi saya sering beli itu. Kalau nggak beli di Grand Lucky aja. Kalian harus masak sendiri tau biar lebih sehat tau. Karena nggak tahu ya, saya makan di luar tuh pulang-pulang tuh ngerasa tenggorokan kayak lebih kering nggak sih? Nggak tahu apa yang mereka pakai sehingga kayak tenggorokan terusnya kering gitu. Apalagi kayak makan all you can eat gitu loh. Itu tenggorokan kering sekali. Biar amarahnya rendah harus gimana ya Ci? Apa terlalu baik dia so dimanfaatin orang? Tidak bijaksana sih, bukan baik menurut saya. Aku di rumah aku pakai Ajinomoto kok, dikit kok. Tapi nggak sekering itu. Mungkin dia micinnya parah kali ya. Lebih sehat mana, kaldu atau Ajinomoto? Saya baca penelitian katanya lebih sehat micin daripada kaldu-kaldu ayam itu loh. Bingung ya? Kan Nathan tadi udah makan belum sih? Makan apa? Rawon. Iya, enak nggak? Enak. Iya, makan ya yang banyak ya. Tapi aku tuh nggak bisa bikin sambel karena nguleknya nggak kuat kan. Kalau bikin sambel mamiku tuh enak bikin sambel. Kalau dulu setiap hari tuh di kulkasnya mami tuh pasti ada sambel. Sehat Ajinomoto menurut riset. Betul, sehat Ajinomoto menurut riset. Kaldu-kaldu justru kurang sehat katanya. Nggak tahu yang benar yang mana. Kenapa ya kita tuh kalau ada orang nyakitin kita, lebih baik kita nggak usah tahu orangnya. Soalnya karakternya manusia itu sulit mengampuni itu loh. Semakin susah nanti kita berproses mengampuni. Kita lihat orang itu kita terus kepahitan, terus kepahitan. Makanya kalau ada hal-hal negatif yang dikirim-kirim ke kalian, saya lebih baik nggak usah ngasih tahu. Kalaupun ngasih tahu ya nggak usah nunjuk orangnya. Tujuannya ngasih tahu apa? Supaya orang itu mau berdoa juga, membentengi dirinya, menjaga dirinya. Tapi nggak perlu tahu siapa manusianya, karena nggak ada gunanya juga kamu tahu. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Mau kamu konfrontasi dia supaya dia nggak nyerang kamu dan lain sebagainya, ya nggak bisa juga. Mereka malah lebih menggila ntar. Kita memang akan lebih mudah mengampuni kalau kita nggak tahu gitu, ya. Khawatirnya tuh kita jadinya kepikiran terus. Pertama jadi lebih takut, jadi lebih kepahitan, lebih marah sama orangnya. Ya nggak ada gunanya. Semua perasaan yang negatif. Kecuali kita tahu kita bisa kayak, oh ya udah nggak apa-apa aku mengampuni. Masalahnya ya menyadari diri aja lah. Kita ini kan masih manusia biasa. Kita nggak sanggup untuk langsung seperti itu gitu loh. Kita tuh masih mengampuni yang sudah berlalu aja. Kita tuh perlu berprosesnya, sangat-sangat berproses gitu. Apalagi mau yang sekarang ini kita mengampuni kan lebih sulit lagi, baru dilukai lagi. Makanya saya selalu bilang urusan hatinya orang lain itu ya urusan mereka. Mau hati mereka sebusuk apapun, tujuannya sebusuk apapun ke Anda, ya udah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting Anda tuh hidup benar di jalan Tuhan gitu. Anda bukan sengaja menyakiti, Anda sudah lebih banyak menjaga tindakan Anda, menjaga hati Anda, jaga perbuatan Anda ke mereka, udah. Gitu aja. Soalnya kita itu menjadi manusia, sebaik-baiknya kita, tetap akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Tetap akan ada orang-orang yang nggak setuju dengan perbuatan kita. Kenapa? Cara pandang orang berbeda-beda. Kita udah sebenar apapun, Tuhan yang Tuhan yang memberi tuntunan supaya kita harus lakukan itu pun tetap jadinya salah di mata orang yang memandang kita salah. Udah gitu aja. Kita nggak ngapa-ngapain aja orang bisa benci, orang bisa nyantet kita. Sekarang saya tanya, saya cuma live, saya mengarahkan orang supaya hidup dalam jalan Tuhan, supaya nggak kedukun, supaya bertobat, supaya memulihkan hati. Dan saya hanya membuka kebenaran bahwa hanya kuasa Tuhan yang terlebih besar dibanding kuasa-kuasa itu. Kenapa banyak yang benci sama saya? Ada nggak yang buruk yang saya sampaikan sehingga saya pantas dibenci gitu contohnya? Kan nggak ada.
Tapi buat orang-orang yang memang mereka sudah ke perdukunan, mereka sudah membenci, mereka nggak suka kita menjelaskan tentang ketuhanan, pasti mereka pandangannya salah dan buruk aja. Makanya nggak heran banyak yang ngirim santet. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya, jadi seperti itu. Makanya nggak usah dipusingin. Mau siapa kayak jahatin kita, nggak usah dipusingin. Hidup itu lebih fokusin ke dalam diri. Apa sih yang harus saya ubah? Apa sih yang harus saya perbaikin biar kita hidupnya baik di jalan Tuhan? Bukan fokus apa sih yang orang lain lakukan di sekitar saya, nggak usah. Karena kalau kita udah benar, udah baik, orang lain lakukan apa di sekitar kita, nggak akan terlalu berefek ke kita. Gitu. Saya aja coba tanya Helena. Sekarang Helena, lu lihat. Tuhan kasih tahu kamu hikmatnya sekarang. Berapa banyak dalam sehari orang yang mau menyakiti saya? Bukan saya yang ngomong. Kalau saya ngomong lebay, biar Helena yang lihat. Berapa banyak dalam sehari orang mau menyakiti saya dan keluarga saya? Yang terus-terusan berusaha. Si Helena mana? Mana si Helena? Jangan-jangan dia sendiri keblinger, bingung saking masih errornya. Coba jawab Helena. Muncul kau Helena. Kiriman-kiriman negatif ke saya tuh Tuhan udah kasih hikmatnya ke kamu jawabannya. Berapa dalam sehari itu kira-kira berapa orang ngirim kiriman-kiriman negatif ke saya tuh? Coba naik Helena nih. Padahal jawabannya di dia loh. Angka ekseknya tuh loh Tuhan kasih kamu. Kiriman orang yang berusaha ngirim-ngirim ke saya tuh setiap hari tuh yang rutin itu 50 orang tuh lebih. Dari awal Lukat Suci tuh ada 50 orang tuh lebih yang rutin. Rutin loh. Sakit penasarannya nggak masuk-masuk, rutin. 50 orang itu lebih. Kalian saya salahnya apa? Ada buat salah nggak? Nggak ada. Saya kenal mereka nggak? Nggak ada. Hanya karena saya bilang jangan kedukun, hidup dalam jalan Tuhan. Ya orang-orang yang udah kesetanan tuh nggak terima. Kamu mek dikirimin 1-2 dukun. Itulah kenapa kita harus berserah aja, hidup mati kita tuh ke tangan Tuhan aja udah. Kalau kita disuruh menghadapi orang 50 sampai ratusan itu bisa, kita nggak bisa kita sebetulnya. Tapi kenapa saya tetap tidur malam, pagi bangun. Paling kadang kalau berat tuh kepala agak nggak enak sih. Kayak kamu bangun tapi kamu tuh serasa tidurmu tuh tadi malam tuh kayak tidur kurang maksimal tuh loh. Jadi kepalamu agak berat gitu kalau energi negatifnya kuat. Tapi kalau enggak ya biasa-biasa aja. Saya masih olahraga tiap hari. Tadi pagi saya lari. 45 menit saya lari. Tadi pagi saya nge-gym. Sore ini saya tenis. Yang masih seger-seger aja gitu. Karena kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Makanya kalau Anda berpikir, wah saya dikirimin santet, yang santet lu baru 1-2 orang. Nggak usah setakut itu kalau Anda mendekatkan diri aja ke Tuhan tugasnya. Saya nggak mau tahu berapa puluh orang, berapa ratus orang tuh saya nggak mau tahu. Saya nggak mau lihat juga yang mana. Kecuali sesekali Tuhan kasih lihat. Kadang-kadang ada saya lagi diem gitu, dikasih penglihatan gitu. Oh, ada yang niat jahatinnya, sudah. Terus kita ngapain? Doa saja. Tujuannya dikasih lihat sama Tuhan supaya kita tahu ini loh ada orang yang berniat buruk sama kamu, tapi ya kamu hanya bisa berserah sama aku, doa aja gitu. Ya. Kalau setiap kali live itu nggak mungkin nggak ada dukun yang ngirim-ngirim. Saya juga nggak tahu
kayaknya nggak ngerti sama pola pikirnya mereka tuh. Segitu sayangnya sama saya, segitu gimananya gitu. Makanya saya sering candain, sebetulnya saya ngomong saya muncul di live hanya untuk supaya dukun tuh tahu saya tetap hidup, itu sebenarnya bercanda. Tapi ya itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa memang nggak ada kuasa melebihi kuasa Tuhan. Kita berserah sama Tuhan, pasti penjagaan Tuhan tuh ada gitu. Makanya Anda yang dikasih kirim-kirim kuasa gelap apa dan sebagainya, atau mungkin orang terdekat Anda yang dikirimin kuasa gelap, ya harus tahu bahwa satu-satunya solusi adalah ke Tuhan aja gitu. Biar supaya hal-hal negatif itu tidak mengganggu Anda. Oke. Itu dulu deh ya, karena saya mau tenis. Mudah-mudahan tiap malam kalau sempat live saya akan live. Doakan saya supaya saya main tenisnya cepet pinter ya. Mama ikutan. Jangan nggak pinter-pinter kan mahal bayar coaching tapi nggak pinter-pinter bahaya Mama sekali, ikutan. ya kan? Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda ambil positifnya dan buang negatifnya. Semoga Tuhan memberikan damai sejahtera di hatimu. Semoga Tuhan memberikan ketenangan, kelegaan, dan sukacita di hatimu. Setiap bebanmu diangkat, kepedihan hatimu diangkat, kegalauan dan kekhawatiranmu diangkat, dimampukan melepaskan pengampunan. Setiap orang yang menyakitimu hari ini dapat kamu ampuni. Amin. Bye-bye. Papimu malah tidur mau tenis. Nggak bisa El, karena ini bukan tenis buat anak-anak. Mami bookingnya buat yang orang dewasa. Mami jam berapa?